Oke ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, rasa syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita melakukan Zoom pertama di tahun 2025. Eh, Walaupun di tahun 2024 kita juga telah melakukan hal yang seperti ini, namun karena mengingat pada tahun 2025 ini progres kita alhamdulillah sangat meningkat sekali. Saya dapat informasikan bahwa telah hampir 1.500 agen pemasaran baik eh, setingkat manajer maupun agen di perisai damko. Ternyata di beberapa di agen kita juga berada di luar kota atau di luar Sumatera Barat. Tadi ada juga yang dari Nias Selatan gitu. Eh, dan juga kita sudah ada juga beberapa teman-teman yang dari Batam juga, dari Nias, dari Sumatera Utara, dari Pekanbaru. Nah, karena itulah kami kembali lagi untuk mengadakan training mingguan setiap hari Selasa ini, yaitu training Zoom meeting ya, agar teman-teman semua terus mendapatkan edukasi atau sosialisasi terhadap BPJS Ketenagakerjaan, terlebih perisai BPJS Ketenagakerjaan ini. Oke. eh Pada malam hari ini yang akan menyampaikan materi eh, pada malam hari ini yaitu Bapak Adril Sukri sebagai Head Operasional Perisai Damko Indonesia. Kalau kita bilang di kantor si paling BPJS Ketenagakerjaan lah. Beliau mengetahui dari hulu sampai hilirnya tentang BPJS Ketenagakerjaan, kemudian juga tentu peluang usahanya buat kita semua Bapak Ibu. Oke, mungkin kita mau menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir hari ini, atau kita langsung saja ke materi dulu. Saya serahkan ke Bapak dulu, Pak Adri. Gimana? Oke, Oke, siap, Pak Reza. baik. Baik, saya sebagai moderator membuka acara ini, kemudian saya serahkan kepada Pak Adri Sukri sebagai head operasional kita untuk menyampaikan materi edukasi kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, terima kasih kepada Pak Reza yang sudah membuka Zoom kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Bapak Ibu semua, agen Perisai Damko dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan memulai training Zoom perdana kita di tahun 2025. Ini sebenarnya bukan perdana lagi bagi kita. Sebenarnya ini sudah sejak tahun 2024, cuman sejak bulan puasa kemarin kita memang off untuk training Zoom. Nah, malam hari ini karena memang kita lagi sedang ada banyak program dan lagi semangat-semangatnya untuk membawa teman-teman yang lain dari luar kota. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir di kantor tentunya sudah mendapatkan ilmu dan pengetahuan produknya. Tapi sebagian dari tim kita yang ada di luar kota tentu juga butuh ilmu pengetahuan dan produk BPJS Ketenagakerjaan ini agar bisa langsung tancap gas bisa jualan. Oke, tidak berpanjang-panjang. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Reza. Kita di Presiden ini menjadi sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Karena kenapa? Karena ini sebenarnya kita ini awalnya dulu kita memang dari satu orang aja berawal di tahun 2024 kemarin di bulan Maret maju menjadi 3 orang, 10 orang, 15 orang, sampai 100, sampai 300, 500, sampai 1.500 sekarang ini. Nah, ini memang luar biasa perkembangannya karena memang program pemerintah ini memang
sangat-sangat penting kita sampaikan dan kita sosialisasikan kepada banyak masyarakat di sekitar kita, ya, terutama yang sudah berusia 17 sampai dengan 65 tahun. Jadi, Bapak Ibu, eh, saya pengen Bapak Ibu semua yang sudah bergabung menjadi agen juga bisa membawa teman-temannya yang lain untuk diajak ikut di Zoom meeting seperti ini. Ya, karena memang Zoom meeting kita ini sebenarnya tujuannya adalah sambil kita itu presentasikan produk, kita juga bagaimana caranya kita bisa mengajak teman-teman kita untuk bisa bergabung di Zoom meeting kita kali ini dan ke depan. Karena Zoom meeting ini akan kita adakan rutin setiap minggu sama dengan training offline kita yang diadakan di kantor setiap hari Sabtu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau misalnya saya mau tanya nih, berapa banyak dari kita yang berada di luar Kota Padang yang hadir pada malam hari ini? Boleh ditunjuk tangan di dalam kolom chat, Bapak Ibu? Ini silakan bikin namanya dan dari kota mana aja. Kita pengen tahu nih dari mana aja Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Saya juga melihat di sini ada Pak Saron Nihago dari Nias ya, Ibu Elvi Sukaisi, Ibu Yenita Yatim, Ibu Ernita Iman, ya, Madem Yeni, Desmaneli, Nelfrides, Yuliarni, Sinta Anaira, Elvianti, Om John, ya, siapa nih satu lagi, Ciam, CM, ya, Samsung, Samsung SM, Ibu Jaminar, Bu Tanti Mereti, dan Pak Idil Taufik. Ya, kita mulai aja malam hari ini. Saya sengaja untuk apa namanya mensegerakan supaya Bapak Ibu semua juga bisa mendapatkan EN di Balimbiang ya, Pak Saruna dari Nias ya. Terus juga oke, hadir banyak ya. Sudianto Wijaya hadir dari Berok Nipah Padang. Ya, ini dari Berok sebenarnya bisa dekat nih dari Berok ke Lolong ya. Tapi hadir di Zoom nggak apa-apa. Mungkin karena kesibukan kita juga ya, yang nggak bisa hadir di training setiap hari Sabtu. Oke, Bapak Ibu, saya sebenarnya tidak pengen lama-lama. Bapak Ibu pengen dapatkan pengetahuan produk dan juga mengetahui bagaimana sistemnya menjalankan peluang rezeki yang diberikan oleh pemerintah ini kepada kita. Ya, halo, selamat malam Pak Idil. Ya, malam Sehat? Pak. Alhamdulillah Pak. Luar biasa. Tim Pariaman gimana? Sudah hadir di malam hari ini? Oke, siap. Lanjut ya, kita lanjut aja dalam training malam hari ini. Sebenarnya saya mau cerita sedikit mengenai peluang rezeki ini, di mana sebelumnya kita eh, menjadi agen perisai ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2018. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini sudah membangun eh, tim sosialisasi yang bernama Perisai namanya. Perisai ini artinya Penggerak Jaminan Sosial Indonesia. Nah, di mana perisai ini dulunya adalah diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan para eh, apa namanya dari pemerintahan. Nah, jadi misalnya contoh kayak misalnya dulu Pak Lurah, Pak Camat itu dulu dijadikan jadi agen perisai, Pak Wali Negari gitu ya. Nah, tapi banyak hal di mana saat perisai ini diberikan kepada pemerintah atau misalnya orang yang tidak berhubungan dengan eh, pekerjaan yang dijalani seperti agen penggerak jaminan sosial ini, jadi ini nggak efektif ya. Nah, di tahun 2021 kita sudah bergabung menjadi agen perisai itu di saat COVID melanda. Jadi kita menjalankan agen perisai ini awalnya itu memang seperti menjual asuransi, tapi ternyata ini bukan asuransi karena ini adalah jaminan sosial. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu bahwasanya yang kita jual atau kita sosialisasikan ini adalah sebuah jaminan sosial. Nah, Bapak Ibu di sini juga ada yang namanya eh, peluang rezeki, di mana sebenarnya kita ini walaupun mendapatkan
komisinya tuh tidak terlalu besar, tapi ini minimal kita bisa membantu para keluarga kita atau misalnya tetangga atau misalnya orang-orang yang berada di sekitar kita untuk bisa kita bantu untuk melindungi. Ya, Bapak Ibu kita lanjut aja dulu dengan slide yang selanjutnya. Kita bahas dulu mengenai filosofi jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, kita tahu bahwasanya ketahanan nasional itu berawal dari kesehatan dan aman dari risiko-risiko yang ada di yang kita kerjakan setiap hari. Ya, nah di sini filosofi jaminan sosial ketenagakerjaan itu adalah dari ketahanan sosial, dari konsep jaminan sosial di Indonesia, program BP Jam Sostek dan peserta BP Jam Sostek. Nah, kita tahu bahwasanya selama ini mungkin Bapak Ibu mendengar ada Jam Sostek untuk karyawan. Nah, sekarang ini ada jam sostek yang diberikan untuk pekerja mandiri atau orang-orang yang tidak termasuk kaum atau golongan karyawan. Ya, nah Bapak Ibu, ketahanan nasional ini kita bisa melihat dari ketahanan ekonomi, pangan, ketahanan energi, ketahanan pendidikan, ya, ketahanan kesehatan dan ketahanan ketenagakerjaan. Nah dari sini kita bisa melihat bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan ini adalah salah satu BPJS yang ada di Indonesia selain BPJS Kesehatan. Nah, kita bisa melihat bahwasanya BPJS Kesehatan ini kan sebenarnya adalah sebuah brand yang sudah terkenal. Bapak Ibu mungkin kalau misalnya kita ngomong BPJS, pasti ujung-ujungnya bertanya adalah saya dulu ikut BPJS tapi saya nggak bayar, terus sudah 2 tahun saya kena denda gitu ya. Nah seperti ini adalah pertanyaan yang diberikan di saat kita misalnya mengatakan mengenai BPJS atau BPJS Kesehatan. Mungkin Bapak Ibu belum banyak mengenal mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Malam hari ini kita akan coba mengulas salah satu BPJS yang ada di Indonesia, yaitu BPJS Ketenagakerjaan yang bukan BPJS Kesehatan. Ya, nah kita tahu kalau misalnya BPJS Kesehatan itu adalah rawat inap dan rawat jalan itu sudah gratis diberikan, mulai dari usia lahir sampai usia meninggal dunia. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya masuk rumah sakit zaman sekarang itu sangat sayang sekali kalau misalnya kita tidak punya BPJS Kesehatan. Boleh di skip suaranya, Reza? Oke. Nah, Izin Bang. di BPJS Ketenagakerjaan ini sebenarnya adalah sebuah perbedaan yang mesti harus kita ketahui, di mana BPJS Ketenagakerjaan ini adalah untuk para pekerja, di mana para pekerja ini pemerintah sudah hadir untuk melindungi pekerja ini, dan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai pelaksana untuk melindungi para pekerja di seluruh Indonesia ini. Dan ini sudah ada sejak awal BPJS Ketenagakerjaan itu, di mana BPJS itu awalnya dulu adalah sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu awalnya dulu PT Aztec ya, Jam Sostek, setelah itu baru naik menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Saya tidak membahas itu dulu karena ini adalah cerita, Bapak Ibu bisa melihatnya di di Google ya. Nah, tapi yang jelas malam hari ini kita bicara dulu mengenai apa produknya dan bagaimana keuntungan atau manfaat bagi kita ya. Nah, boleh di skip suaranya, Reza? Co-hostnya Bapak matikan tadi. Coba Oke, buat sebentar. Ya. hidupkan lagi jadi co-host Bang. Oke, Reza ya. Ya. Bentar. Oke, Oke, silakan aja. siap. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita masuk dulu kepada lembaran mengenai
PT Damko yang sudah menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, banyak dari kita atau tim kita kadang-kadang ini salah menyampaikan ke masyarakat. Bahwasanya dia ini kadang-kadang kalau turun ke lapangan malah justru yang dibicarakan kalau saya itu berasal dari PT Damko. Ini sebuah kesalahan besar, ya. Bapak Ibu sebagai agen perisai, Bapak Ibu tetap mengatakan bahwa Bapak Ibu adalah bagian dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, PT Damko dalam hal ini adalah mitra atau pembina di mana Bapak Ibu bisa berkumpul di sini untuk bisa mendapatkan materi dan mendapatkan pengetahuan. Nah, ini adalah sebuah perusahaan di mana kita itu mendapatkan lisensi untuk mengelola perisai ini menjadi sebuah wadah dan ini sudah berjalan sejak tahun 2021. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, kini apa bedanya BPJS dengan PT Damko? PT Damko adalah vendor atau mitra resmi dari BPJS. Bapak Ibu boleh cek di Google, tinggal bikin kata kuncinya Presiden Damko. Nah, ini pasti nanti akan bisa melihat link-link berita yang berhubungan dengan BPJS sudah menjalin kerjasama dengan PT Damko. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita bisa masuk ke dalam produknya langsung. Karena produk ini sebenarnya adalah 3 aja, yaitu menjamin risiko kecelakaan kerja, menjamin risiko hari tua, dan menjamin risiko kematian atau meninggal dunia. Nah, kita tahu yang paling mungkin dan pasti itu adalah risiko kematian, di mana setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Nah, ini adalah sebuah resiko yang tidak mungkin kita hindari. Ya. Nah, risiko kecelakaan kerja itu ada kemungkinannya terjadi dan juga ada kemungkinannya tidak terjadi pada kita. Mudah-mudahan itu sampai nanti usia kita sampai eh, tua nanti atau misalnya kita sampai meninggal dunia tidak terjadi risiko kecelakaan kerja. Nah, risiko yang di tengah ini adalah risiko hari tua, di mana risiko hari tua ini kita semua menuju tua. Kalau saya sekarang usia sudah mendekati 50 tahun atau jelang 50 tahun, itu hari tua itu sudah hampir dekat sama kita. Jadi ada tadi satu peserta teman saya dia menelpon saya, dia bilang bahwasanya dia belum paham mengenai BPJS Ketenagakerjaan ini. Saya langsung bilang sama dia, sekarang usia sudah berapa? 50 tahun. 50 tahun lagi berapa tahun lagi mau meninggal gitu. Nah, tadi dia ketawa, masa meninggal juga harus ditanyakan gitu kan. Nah, jadi memang kalau misalnya kita eh, mengatakan tentang meninggal dunia ini kematian ini kan sebenarnya pasti. Nah, kalau kita misalnya bisa berhitung, ini sebenarnya adalah sebuah hal yang mudah dan lumrah bagi kita. Bahwasanya kalau kita cerita di lapangan bahwasanya ini adalah jaminan kematian atau misalnya sebuah warisan yang diberikan oleh pemerintah secara cuma-cuma, ini biayanya hanya Rp16.800 per bulan. Nah, kalau kita menyadari ini ya, mungkin kita tidak akan pernah eh, membuat orang miskin baru hadir di dalam lingkungan kita di saat terjadi resiko. Saat misalnya ada di masjid mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, itu seminggu lagi dana 42 juta sudah bisa kita cairkan dari BPJS Tenaga Jadi ada satu kampung di mana kampung itu semua warganya ikut BPJS Tenaga Kerja. Kampung itu setiap meninggal dunia selalu ada uang 42 juta untuk ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan. Nah, inilah program yang mesti kita harus sampaikan kepada banyak masyarakat kita. Di mana program ini betul-betul program yang diberikan oleh pemerintah dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai perpanjangan tangan untuk perlindungan kita sebagai pekerja. Ya, nah, oke. Pertanyaannya mengapa ada iurannya? Kenapa kalau misalnya dari pemerintah tidak dikasih gratis saja Pak Ad? Ya, kenapa harus membayar iurannya? Padahal sebenarnya iurannya juga nggak mahal kan? Nah, ini tujuannya adalah supaya ada prinsip gotong royong. Di mana kalau misalnya ada gotong royong, di sini setiap peserta itu berkontribusi untuk saling membantu. Jadi iuran ini bukan dibayarkan setiap bulan terus dibayarkan untuk gaji karyawan BPJS bukan, tapi ini adalah untuk kontribusi
di mana kalau si A misalnya membayar iuran, kalau terjadi risiko terhadap si B, nah iuran ini dari seluruh yang tidak kena risiko itu yang bisa dipakai untuk membayarkan biaya rumah sakit atau risiko yang didapat oleh si B tadi, ya. Nah, terus untuk keberlanjutan program supaya apa? Karena ini sebenarnya program yang sudah dijalankan sejak era Presiden SBY, dilanjutkan oleh Presiden Jokowi, dan sekarang ini juga dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Nah, jadi program ini akan terus berlanjut kalau misalnya ada iurannya, karena negara juga tidak mau dibebani dengan biaya yang terlalu besar dari perlindungan yang diberikan kepada seluruh masyarakat kita. Ya, nah keadilan sosial jelas ini adalah keadilan sosial itu pasal apa sila kelima dari Pancasila. Terus pengelolaan risiko, jadi dana yang terkumpul memungkinkan pengelolaan risiko finansial dilakukan dengan lebih baik. Ya, nah ini kenapa ada iurannya? Karena ada pertanyaan di lapangan, kalau memang dari pemerintah, kenapa nggak dikasih gratis saja? Ya, jadi gunanya untuk ada iuran itu seperti itu. Prinsip gotong royong untuk keberlanjutan program keadilan sosial dan pengelolaan risiko. Oke, nah azas dan prinsip ini sebenarnya sudah ada di Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Nah, Bapak Ibu, program negara ini hadir untuk melindungi warga negara yang sifatnya sebenarnya wajib. Jadi kalau wajib itu ada artinya ada sanksi jika tidak mengikuti program. Tapi di dalam BPJS Tenagakerjaan ini yang wajib sebenarnya baru untuk yang penerima upah atau dalam hal ini adalah karyawan perusahaan. Tapi kalau yang bukan penerima upah itu masih dalam tahap sosialisasi. Nah, jadi manfaatnya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi para pekerja sebenarnya, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini juga ada undang-undang. Kalau kita bicara undang-undang itu karena pemerintah BPJS ini langsung di bawah pemerintah, di bawah presiden. Jadi ini sebuah badan sama kayak KPK, badan ya penanganan korupsi gitu ya. Nah, ini juga sebuah badan yang tidak di bawah kementerian, tapi langsung di bawah presiden. Dalam hal ini presiden dan wakil presiden adalah pemegang kuasa penuh terhadap dua BPJS ini, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kalau BPJS Kesehatan itu dulu berasal dari PT Askes, kalau BPJS Ketenagakerjaan itu berasal dari PT Jamsostek. Nah, ini ada undang-undangnya dan undang-undang ini sudah ada sebelum kita lahir. Jadi tahun 1947 undang-undang tentang perlindungan untuk tenaga kerja ini sudah ada dari pemerintah kita, ya. Nah, terus direvisi tahun 77 sampai tahun 2004, 2011 dan terakhir 2025 kemarin ada Permenaker yang mengatakan tentang perubahan pembayaran manfaat kematian sebelum 3 bulan menjadi peserta. Ya, oke, kita lanjut. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini mempunyai satu kantor pusat di Jakarta, 11 kantor wilayah, dan ada lebih dari 300 kantor cabang dan kantor pembantu di seluruh Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu, saat Bapak Ibu sekarang ini berada di Kota Padang, di Bukit Tinggi, di Solo, di Damasraya, di Pekanbaru, di Nias, di Batam, dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu bisa mendaftarkan peserta ya bukan hanya di dalam daerah Bapak Ibu aja, tapi boleh di luar kota, boleh di luar provinsi, boleh juga sampai nanti ke luar negeri. Syaratnya hanya Bapak Ibu mendaftarkan peserta itu adalah harus punya KTP dan juga punya apa namanya kemampuan untuk membayarkan iurannya. Yang terpenting itu adalah sehatnya dulu, ya. Jadi ada dia sehat, dia bekerja atau menghasilkan uang, atau misalnya dia mempunyai nilai ekonomi, ya. Terus juga dia adalah usia antara 17 sampai 65 tahun dan mempunyai KTP, ya. Oke, kita lanjut. Nah, peserta BPJS Ketenagakerjaan ini kita ada yang namanya penerima upah, ada yang bukan penerima upah, ada yang jasa konstruksi, ya, juga ada yang pekerja migran Indonesia. Nah, yang di kita itu adalah yang bukan penerima upah. Jadi, Bapak Ibu, tidak tertutup kemungkinan yang penerima upah ini, ya, yang karyawan atau misalnya dia itu bekerja di Semen Padang, di Bank Nagari, di PT Basco, dan
di perusahaan-perusahaan ya, itu bisa juga mendaftar di bukan penerima upah, tapi syaratnya adalah ada pekerjaan lain dari para pekerja tersebut ya. Nah, terus juga jasa konstruksi ini seperti proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah ya, ada tukangnya, ada pekerjanya, itu jasa konstruksi, dan juga boleh bisa dimasukkan juga di bukan penerima upah atau misalnya yang mandiri, kalau bahasa biasa orang awam bisa memahaminya ya. Nah, pekerja migran Indonesia ini adalah para TKI yang mungkin bisa kita daftarkan, tapi mereka tidak mendapatkan maksimal seperti Indonesia ya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat survei ini tahun ini sudah untuk pekerja penerima upah itu total sudah ada lebih dari 31 juta yang mendaftar. Karena ini perusahaan ini wajib sifatnya. Tapi kalau untuk penerima upah di angka 6 jutaan atau 10 jutaan lah paling tinggi. Jadi masih ada potensi untuk peserta itu lebih dari 50 juta lagi yang ada di Indonesia. Ini berdasarkan survei, jadi Bapak Ibu semua, banyak dari teman-teman kita ini yang kadang-kadang kalau misalnya mau jualan itu nggak tahu kemana mau jual. Kalau ini Mukang di depan mah itu semuanya adalah calon peserta kita. Jadi jangan cari jauh-jauh dulu. Tetangga-tetangga dekat kita atau famili kita atau misalnya keluarga kita itu wajib kita daftarkan untuk ikut BPJS Tenaga ini. Nah, siapa aja target pasarnya? Bapak Ibu bisa melihat bahwasanya mulai dari pekerja mandiri ya, UMKM, pedagang, petani, nelayan, profesional ya. Profesional ini mulai dari dokter, bidan, apa namanya? Notaris, pengacara, selebgram, atau misalnya artis, fotografer, ya banyak yang bisa kita jadikan sebagai peserta. Termasuk juga pemilik usaha, di mana pemilik usaha ini mulai dari usaha kecil, mikro, kecil, menengah, sampai dengan usaha besar. Jadi tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu punya peserta itu seorang pemulung, bisa juga pejabat, bisa juga konglomerat. Ya, nah ini ada potensi sekitar 60 juta lagi yang belum masuk jadi peserta kita. Bapak Ibu, program BPJS Tenaga Kerja ini yang bukan penerima upah atau pekerja dan JHT. Tapi kita bisa melihat dulu bahwasanya kalau kita bekerja, ya risiko bekerjaan itu ada kecelakaan di perjalanan, meninggal dunia, kena PHK atau menjadi tua atau pensiun. Nah, di dalam hal ini ya kita punya jaminan kecelakaan kerja, di mana jaminan kecelakaan kerja itu diistilahkan di kita itu adalah JKK. Nah, ruang lingkup dari kecelakaan kerja ini adalah mulai dari rumah menuju tempat kerja, atau misalnya tempat kita berdagang atau membuka warung atau membawa mobil gitu ya, menjadi ojol gitu ya, sampai nanti pulang ke rumah lagi. Jadi ruang lingkup dari jaminan kecelakaan kerja ini dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja ke rumah. Dan juga ada sakit akibat pekerjaan atau penyakit akibat pekerjaan, misalnya karena dia lagi ngecat rumah ya, kena tidak bisa sesak nafas, itu bisa juga dijaminkan dalam jaminan kecelakaan kerja. Jadi resiko yang dijamin dari jaminan kecelakaan kerja ini adalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi di luar pekerjaan itu tidak akan di-cover. Ya. Nah, jadi jaminan kecelakaan kerja ini yang harus dipahami adalah dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja ke balik sampai pulang ke rumah. Nah, oke. Bapak Ibu, kalau misalnya kecelakaan kerja, ya, di sini kita bisa mengartikan kecelakaan kerja itu adalah sebuah kasus terjadinya unsur ruda paksa atau kejadiannya tiba-tiba dan tidak terduga yang membuat cedera pada tubuh manusia. Jadi akibat suatu peristiwa, misalnya kejadian seperti terjatuh, ya,
seperti terpukul, tertabrak, dan lain-lain. Jadi sesuatu yang datangnya dari luar. Jadi ini yang bisa di-cover oleh kecelakaan kerja. Jadi kalau misalnya kita ada sakit, misalnya kayak batuk, demam, atau misalnya jantung, itu berasal dari dalam tubuh. Jadi kalau dalam tubuh itu covernya adalah ke BPJS Kesehatan. Tapi kalau untuk kecelakaan kerja itu datangnya dari luar tiba-tiba dan tidak terduga, itu mengakibatkan cedera pada tubuh manusia. Nah, di saat kejadiannya seperti itu, Bapak Ibu tinggal memperlihatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan ini di rumah sakit atau klinik atau puskesmas atau rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi cukup sederhana dengan memperlihatkan kartu, nanti mengisi form kronologis kecelakaan kerja, dan juga melengkapi dengan saksi 2 orang. Setelah itu sudah bisa langsung ditindak dan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kronologis. Ya, oke. Nah, jaminan kecelakaan kerja ini yang paling bagus itu adalah perawatannya diberikan tanpa batas biaya. Jadi tidak perlu harus cemas atau takut karena saat terjadi risiko kecelakaan kerja tidak seperti BPJS Kesehatan yang tidak menanggung untuk kecelakaan ini. Jadi ini ditanggung sesuai dengan tagihan rumah sakit di kelas 1 pemerintah dan dirawat sampai sembuh, bahkan perawatan ini juga unlimited tanpa batas biaya. Dan sementara kalau misalnya tidak mampu bekerja, nanti juga akan diberikan jaminan penghasilan sebanyak 100% gaji di 1 tahun pertama dan 50% gaji untuk setahun berikutnya. Ya, juga ada santunan cacat dan meninggal dunia kalau terjadi risiko kecelakaan kerja. Terus juga kalau kecelakaan kerja dan meninggal dunia juga ada dapat beasiswa. Nah, nanti saya terangkan detailnya. Ini contoh dari tenaga kerja yang pernah mendapatkan risiko kecelakaan kerja, di mana ojol itu ya sampai 3 bulan dirawat karena tabrak lari di Rumah Sakit Siloam di Surabaya. Itu biayanya sampai 1,2 miliar. Padahal dia baru bayar 3 bulan dan itu cuma 16.800 per bulan. Jadi kepalanya itu tengkorak kepalanya pecah dan itu dilarikan ke rumah sakit, dipindahkan tengkoraknya ke perut, ya, diaktifkan dulu sarafnya itu selama 1 bulan, dipindahkan lagi kepala dan itu biaya sampai 1,2 miliar. Nah, terus ada satu kecelakaan pria di Pekanbaru, perawatan sampai 7,5 miliar. Itu sampai tahun 2022. Sebenarnya ini sudah beliau sudah meninggal. Terakhir di 6 bulan terakhir ya, berarti sekitar bulan Februari kemarin meninggal, dan total biayanya itu ada 11,3 miliar untuk kecelakaan yang di Pekanbaru ini. Satu peserta. Jadi Bapak Ibu, kondisi yang kita tahu sebenarnya kita kan tahunya kalau misalnya kayak kecelakaan itu dijamin oleh Jasara Harja. Jasara Harja menjamin kita itu hanya 20 juta plafonnya. Kalau lebih daripada itu otomatis kita harus membayar biayanya itu pribadi. Nah, tapi di BPJS Ketenagakerjaan biaya ini seberapapun dan tanpa batas biaya sampai sembuh itu dijamin oleh BPJS Tenaga Kira-kira ini produknya luar biasa nggak? Nah, ini yang kita mau tawarkan kepada masyarakat kita. Terus ada juga kalau petani digigit ular dibayar berobat pakai BPJS Tenagakerjaan, alami kecelakaan biaya pengobatan ojol ya senilai 158 juta dibayarkan oleh BPJS Tenagakerjaan. Dan pelaporan dari jaminan kecelakaan kerja ini dilakukan maksimal 2 kali 24 jam. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada kecelakaan kerja segera dilaporkan aja, segera dibawa ke rumah sakit supaya bisa mendapatkan tindakan dan biayanya bisa ditanggung. Jangan sampai ditunggu dulu, dibawa ke tukang urut dulu ya. Baru seminggu setelah itu tambah bengkak baru dibawa untuk ronsen di rumah sakit. Jangan sampai seperti itu kejadiannya. Kalau kita punya BPJS Ketenagakerjaan silahkan kita bawa langsung ke rumah sakit. Ya. Kemarin Oke. satu mata kerja Pak, dan kecelakaan kerja ada dibuktikan. Ya, oke Pak. Nanti kita share nanti Pak. Nah, di saat misalnya kita sudah tahu bahwasanya manfaat jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Tenaga Kerja ini sangat bagus,
Dan ini juga sebuah bonus yang diberikan oleh pemerintah untuk orang-orang tersayang, untuk ahli waris yang ditinggalkan saat terjadi risiko meninggal dunia. Jadi dua manfaat utama ini, yang pertama tadi kecelakaan kerja, yang kedua kematian, itu sudah sangat-sangat maksimal diberikan oleh pemerintah kita dengan iuran yang murah. Ya, di sini kita bisa melihat santunan untuk ahli waris kalau misalnya meninggal dunia karena sebab apapun itu sebesar 42 juta. Jadi sebab apapun, Bapak Ibu, kalau misalnya tahu apa sebabnya, itu nggak perlu harus ditanyakan lagi. Asal pindah alam, asal meninggal dunia, nah itu sudah bisa dicairkan 42 juta. Kalau nggak percaya silakan dicoba. Ya. Nah, kalau misalnya untuk klaim, syarat pengajuan klaim sederhana aja, tinggal siapkan kartu BPJS-nya, terus KTP dan KK dari ahli waris, terus juga akte nikah kalau suami istri. Kalau nggak ada suami atau istri, boleh turun ke anak, boleh lihatkan nanti akte kelahiran dia atau misalnya kakak dari anak tersebut. Ya, nah ini sebenarnya sangat mudah nanti kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada eh, klaim, kita bisa bantu bersama-sama untuk membantu mempercepat untuk pencairannya. Dan pencairan ini juga tidak terlalu lama, bahkan kita juga sudah membayarkan lebih dari 12 apa namanya peserta yang sudah meninggal dunia selama setahun terakhir ini. Jadi tidak ada apa namanya klaim yang ditolak, dan ada yang paling cepat itu baru 19 hari menjadi peserta sudah meninggal dunia dan mendapatkan manfaat 42 juta ini. Nah, sekarang ini dengan permenaker terbaru di tahun 2025, Bapak Ibu, kalau misalnya untuk manfaat meninggal dunia ini, itu baru 3 bulan bisa keluar 42 juta. Jadi di saat peserta ini masih dalam eh, sebelum 3 bulan peserta, itu yang keluar hanya biaya pemakaman aja 10 juta. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau misalnya punya keluarga saat ini tidak menunda-nunda untuk ikut BPJS Tenaga Kerja ini, karena dengan masuk lebih awal tentu masa tunggu dari 3 bulan ini bisa lebih cepat diselesaikan, supaya kalau misalnya terjadi risiko meninggal dunia bukan 10 juta yang diterima tapi 42 juta. Tapi kalau misalnya tetap ada yang meninggal sebelum 3 bulan, tetap akan dikeluarkan dan kita bantu untuk mengurusnya supaya biaya pemakaman yang 10 juta ini bisa keluar juga. Ya, jadi tidak ada ruginya Bapak Ibu. Ya, oke. Kita tahu bahwasanya untuk meninggal ini banyak hal yang dilakukan orang setelah meninggal gitu ya. Kadang hidup ini selalu punya masalah gitu ya. Bahkan sampai meninggal pun juga menyisakan masalah. Kalau misalnya kita meninggal dunia tidak ada biaya, ya tentu otomatis tidak ada yang membantu kita untuk dikuburkan dengan baik gitu ya. Nah, ini salah satu adalah upacara-upacara setelah meninggal dunia. Kalau misalnya di Sumatera Barat itu ada namanya Batagak Batu ya, 40 hari, 100 hari gitu ya. Di Bali itu upacara Ngaben. Di Nias juga mungkin ada didiamkan dulu ya mayatnya, baru sekitar 1 minggu ke depan baru dikuburkan. Tentu beli peti matinya ya. Semuanya pasti ada biayanya ya. Kayak misalnya di Tanah Toraja juga ada upacara adat untuk orang yang meninggal dunia. Semuanya pasti ada biaya. Nah, ini contoh-contoh klaim meninggal dunia kita, di mana kita tidak omon-omon. BPJS Tenagakerjaan dalam hal ini 2 bulan menjadi peserta, bukan hanya mock up atau misalnya gambar simbolis aja, tapi memang tertera di sini di dalam rekeningnya ada masuk 42 juta. Nah, hal ini bisa kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya ini memang sebuah bukti yang nyata bagi kita. Dan juga ada beberapa klaim yang nanti kita bisa akan clippingkan. Kita bantu nanti Bapak Ibu untuk bisa kita kirimkan lewat grup, atau juga Bapak Ibu tinggal follow itu akun dari Perisedamco yang ada di Instagram. Jadi semua klaim-klaim itu kita update terus supaya Bapak Ibu semakin yakin menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya tidak ada lagi orang miskin baru hadir setelah ada kejadian atau misalnya risiko meninggal dunia terjadi pada lingkungan kita. Ya, oke.
Jadi kalau misalnya ada yang meninggal, cair 42 juta. Ada meninggal cair. Nah, itu bukan hal yang aneh lagi bagi kita. Jadi jangan sampai Bapak Ibu misalnya sebagai agen masih bertanya, benar nih, keluar nggak nih? Mungkin nggak ini Pak Ad cair gitu ya? Pasti cair Bapak Ibu. Kalau santunan ini saat dia sudah terdaftar, dia mengikuti semuanya pembayarannya lancar dan dia memang betul-betul sehat masuknya, ini pasti akan cair bagi ahli waris. Ya, nah ini juga penyerahan klaim diberikan oleh apa namanya pemerintah kota, termasuk juga wali kota dan gubernur juga memberikan klaim ini secara langsung. Jadi ini bukan apa namanya asuransi yang mungkin orang bilang kalau asuransi mesti harus bayar 500.000 atau 1 juta per bulan. Nah, kalau ini cuman di angka 16.800 per bulan dan itu pemerintah yang menjaminnya. Ya, oke. Nah, ini jaminan kecelakaan kerja dan meninggal dunia itu ada manfaat beasiswa yang diberikan kepada 2 anak, di mana beasiswa ini kalau untuk meninggal dunia karena kecelakaan kerja itu langsung cair untuk 2 orang anak. Dan kalau misalnya kejadiannya adalah meninggal dunia setelah meninggal dunia biasa, setelah 3 tahun jadi peserta, baru beasiswanya bisa cair. Jadi Bapak Ibu mesti harus tahu, beasiswa anak ini sudah diberikan kepada lebih dari 350.000 anak di seluruh Indonesia. Jadi tidak 1 atau 2 orang yang pernah merasakan manfaat beasiswa ini, tapi sudah lebih dari 350.000, termasuk juga peserta dari penerima upah atau karyawan dari perusahaan yang meninggal dunia dan anaknya mendapatkan beasiswa. Ya, dan rincian beasiswa ini mulai dari TK itu 1,5 juta, SD 1,5 juta per tahun, SMP 2 juta, SMA itu 3 juta dan kuliah itu 12 juta per tahun sampai dengan usia 23 tahun atau tamat kuliah. Ya, total satu anak itu 87 juta, kedua-dua anak berarti 174 juta. Bayangin tadi cuman masuknya cuman 36.800 atau 16.800 per bulan. Nah, kalau Bapak Ibu punya JHT atau jaminan hari tua, Bapak Ibu tinggal tambahkan sesuai dengan persentase dari penghasilan. Kalau misalnya tadi 16.800 itu 10.000 untuk jaminan kecelakaan kerja, 6.800 untuk kematian, untuk jaminan hari tuanya tambah lagi 20.000. Nah, ini boleh ditarik kapan aja atau 2% dari upah ya. Ini boleh ditarik kapan aja bila membutuhkan, tapi syaratnya mesti harus ditarik semua. Mesti harus dinonaktifkan kartu dan baru boleh ditarik kepada rekening kita. Jadi JHT ini jangan cepat-cepat diambil. Kalau bisa nanti pas waktu usia pensiun, kita sudah butuh uang untuk kehidupan hari tua, ini baru ditarik ya. Jangan sampai kalau misalnya ada diskon di Basko ya yang terbaru sekarang ini terus kita tiba-tiba mencairkan jaminan hari tua kita. Jangan sampai ya. Nah, oke. Nah, jadi Bapak Ibu program ini JKK, JHT, JKM dan JHT ini 3 program yang mesti harus kita pahami dan kita kenal. Tapi di dalam pelaksanaan untuk sosialisasi, kalau kita berbicara mengenai 3 program ini langsung ke depan ke depan nasabah gitu ya atau calon peserta, itu kadang-kadang mereka juga akan tidak respon atau misalnya bingung atau misalnya takut gitu ya. Sepertinya kita itu ada pemerintah kok jual asuransi gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah jaminan sosial yang diberikan untuk masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ikut program ini tentunya Bapak Ibu juga sudah membantu untuk melindungi atau misalnya memberikan manfaat kepada keluarga kita. Minimal untuk jaminan kematiannya. Karena jaminan kematian ini kita mendapatkan yang namanya warisan cuma-cuma dari pemerintah. Nah, kita juga nanti ada juga program umroh yang diberikan kepada masyarakat kita dengan tabungan yang paling besar di BPJS Ketenagakerjaan itu adalah 627.800 per bulan. Jadi ini program yang berbeda dari BPJS Tenaga yang dari Perisai Damko. Ya, ini program yang diluncurkan di bulan November tahun lalu dan ini menjadi ikon bagi Perisai Damko
di nasional ya, jadi bahan pembicaraan bahwasanya BPJS juga bisa menitipkan tabungan untuk berangkat umroh ya. Nah, kalau untuk pencairan Bapak Ibu boleh tinggal datang ke kantor BPJS yang terdekat atau Bapak Ibu boleh mengambil dananya lewat JMO atau lapak asik, tinggal daftarkan, masukkan nomor rekening dan biasanya 1 atau seminggu paling lama sudah cair ke rekening kita. Nah, jadi sesederhana ini, tidak terlalu banyak yang menjadi persyaratan. Nah, untuk menjadi peserta, Bapak Ibu cukup hubungi agen Perisai Damko atau Bapak Ibu silahkan untuk mendaftarkan peserta di dalam link pendaftaran yang sudah kita berikan di deskripsi grup. Nah, di Bapak Ibu tinggal melihat siapa manajernya, terus nanti ambil namanya, terus nanti masukkan daftar pesertanya, mulai dari data NIK, ya, tempat tanggal lahir, nama, KTP, pekerjaan, alamat, nomor HP, jumlah iurannya, terus juga upload bukti bayarnya. Ya, sesederhana itu. Nah, Bapak Ibu, sebagai agen Perisai Damko, saya bekali Bapak Ibu dengan tabel iuran supaya memudahkan Bapak Ibu untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Jadi berdasarkan upah atau penghasilan yang ada di masyarakat, mulai dari penghasilan 1 juta di kolom member warna hijau, nanti Bapak Ibu boleh lihat di dalam grup, sampai dengan penghasilan 20.700.000. Jadi kalau kodenya ini mulai dari kode P01 sampai dengan kode P33. Jadi ranknya 1 juta sampai 20 juta, pilihannya adalah silver dan gold. Kalau silver itu non JHT, tanpa JHT. Kalau gold itu ditambah dengan JHT. Nah, ini adalah sebenarnya program yang sederhana yang kita bisa sampaikan ke masyarakat. Jadi tidak perlu harus menunjukkan bahwasanya mesti harus masuk 36.800, tapi kita bisa menunjukkan dengan penghasilan yang bisa dia dapatkan per bulan disesuaikan dengan jumlah iuran yang bisa dia tabungkan setiap bulan. Nah, jaminan kecelakaan kerja itu akan membuat semakin besar iuran, akan semakin besar jaminan kecelakaan kerjanya. Nah, tapi kalau misalnya untuk meninggal dunia tetap sama. Mulai dari pemulung, pejabat, sama konglomerat tetap mendapatkan 42 juta untuk oleh waris saat meninggal dunia. Ya, oke. Nah, ini program dasarnya, bukan penerima upah atau pekerja mandiri, cukup pakai KTP, nomor handphone pekerjaan, boleh ambil yang 16.800, yang per bulan, boleh langsung per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun, lebih bagus, karena supaya nggak ribet ya, karena 16.800 ini kalau per bulan kadang-kadang diabaikan sama peserta kita untuk membayar tiap bulan. Bahkan kalau misalnya kemarin saya ada satu peserta, 1 bulan aja bayar, 6 bulan ke depan kecelakaan, baru dibayar, dan itu tidak bisa diklaim. Ya, nah, jadi pastikan 16.800 itu bayarnya per 6 bulan atau per tahun, karena itu lebih murah, lebih mudah untuk mengelolanya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, setelah kita memahami tentang produk, kita pengen dulu Bapak Ibu mengetahui tentang sistemnya. Bapak Ibu bergabung menjadi tenaga pemasaran di Perisai Damko, cukup mendaftar setelah menjadi peserta. Saat kartu pesertanya keluar, sudah bisa mendaftar, ditambahkan dengan pas foto dan perjanjian keagenan yang mesti harus ditandatangani oleh kita dan perekrutnya. Ya, nah, setelah itu Bapak Ibu nanti ada jenjang karirnya di sini, mulai dulu dari agen, ya, setelah itu bisa naik jadi manajer, setelah itu punya manajer di bawah langsung bisa jadi senior manajer, dan nanti juga boleh membuka kantor di rumah atau lingkungannya. Nah, seterusnya nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan komisi, mulai dari agen itu Bapak Ibu mendapatkan komisinya 10% per bulan per nasabah selama 2 tahun lamanya. Jadi kalau misalnya ada yang buka tabungan 36.800, tinggal kali 10%-nya, itu bukan hanya sekali aja terima ya, tapi terimanya selama 24 bulan atau 2 tahun lamanya. Nah, terus agen nanti Bapak Ibu, kalau misalnya si A merekrut si B itu dapat komisinya itu tinggal kali 10%, Bapak Ibu sebagai perekrutnya juga akan mendapatkan komisi agen namanya. Nah, terus saat jadi manajer perisai, Bapak Ibu juga akan mendapatkan tunjangan manajer sebesar 2% dari timnya, terus senior manajer perisai ditambah lagi 1%. Total
14% yang bisa didapatkan setelah mengikuti program atau misalnya jenjang karir di Perisai Damko. Nah, terus saat jadi manajer perisai, komisi yang awalnya hanya 10% dan hanya 2 tahun, di saat menjadi manajer perisai itu komisinya menjadi 5 tahun. Ya, manajer perisai itu komisi tahun pertama 15%, tahun kedua 15%, tahun ketiga 5%, tahun keempat 5%, tahun kelima 5%. Jadi inilah kenapa Bapak Ibu semua kita ajak menjadi agen ini dan mengikuti karir petnya atau misalnya targetnya, nanti Bapak Ibu bisa jadi manajer dan nanti kita ada pengangkatan setiap sekali 6 bulan untuk manajer perisai ini diangkat langsung oleh wali kota atau misalnya gubernur dari daerah teman-teman. Ya, oke. Untuk lebih detailnya nanti kita bisa diskusikan di dalam grup atau lewat telepon kepada upline atau misalnya kepada perekrutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau untuk sistem ini kita bekerja selama 1 bulan, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 31. Nanti komisinya antara di awal bulan, antara tanggal 5 sampai tanggal 7 sudah bisa cair ke rekening Bapak Ibu semua. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya juga menyampaikan bahwasanya ada syarat untuk menjadi manajer ini, Bapak Ibu nanti boleh kumpulkan 24 juta PIT atau sama dengan 2 juta iuran. Jadi kalau misalnya ada nasabah yang 36.800 per bulan, itu sekitar 65 peserta. Terus nanti boleh rekrut 5 orang agen, masing-masing agen itu ada punya 2 peserta atau 2 nasabah. Ya. Nah, ini sebenarnya tekanan yang saya infokan kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau misal mau menjadi agen, saya yakinkan Bapak Ibu semua pasti sudah bisa mengajak rekan-rekan atau misalnya family atau keluarga. Tapi kalau untuk menjadi manajer ini memang ini mesti harus kita mapping dan kita apa namanya? Kita manajerialkan supaya ini bisa membantu kita mencapai kesuksesan di menjadi agen perisai. Nah, contoh ya, ini ada 100 manajer, kemarin kita sudah naik diangkat oleh Gubernur Sumbar waktu itu Buya Mayaldi di Desember 2024. Ini adalah apresiasi pemerintah kepada kita sebagai agen perisai, di mana perisai ini perpanjangan tangan dari BPJS. Kenapa BPJS memberikan kepada pihak swasta termasuk kita sebagai agen perisai? Karena jumlah orang yang mau masuk itu jutaan banyak. Sementara di kantor BPJS itu ada cuman 10 atau 20 orang. Jadi nggak sanggup mereka untuk menghandle. Jadi dibutuhkan agen di lapangan untuk tempat pendaftaran. Nah, dan sebagai tempat pendaftaran kita diberikan komisi oleh BPJS Tenaga Kerja. Ya. Nah, ini adalah potensial income Bapak Ibu boleh memilih mau 5 juta sebulan, mau 10 juta, mau 7,5 juta, mau berapapun, mau 1 juta aja, mau 100.000 juga boleh. Ya, di sini kita bisa melihat jenjang karir dan promosi manajer, mulai dari skema penghasilan awal bulan ya standarnya. Kalau misalnya kita berhasil mendapatkan 1 peserta per hari, yang tabungan yang paling besar 627.800 itu income-nya 1 bulan itu rata-rata bisa 2.500.000. Kalau bulan besoknya lanjut dan tidak berhenti bisa jadi 5 juta per bulan. Begitu seterusnya dan 4 bulan berturut-turut saya yakin Bapak Ibu semua sudah bisa mendapatkan income 10 juta per bulan, di mana awalnya ini hanya sebagai tambahan tapi bisa nanti menjadi sebuah penghasilan yang bisa menjadi tumpuan atau masa depan bagi kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada satu kontes di mana kontes yang saat ini berlangsung itu adalah program referral, di mana program referral ini adalah agen get agen. Bapak Ibu boleh membawa tim atau agennya dan diberikan bonus. Nah, bonus ini sebenarnya tidak terlalu besar, tapi ini membuat kita apa namanya tertantang sebenarnya. Karena besar kita, besar tim kita, juga akan besar penghasilan kita. Jadi kalau misalnya kita dapat 5 calon agen, dan agen ini langsung bisa dapat nasabah 1 minimal, itu namanya agen baru yang aktif. Kalau dapat 5, dikasih bonus 100.000,
Tapi kalau misalnya dapat 5 lagi, ditambah bonus 150.000. Jadi totalnya 250.000 untuk Bapak Ibu semua kalau misalnya bisa membawa 5 agen. Jadi program ini nanti boleh flyernya ditampilkan oleh Bang Reza. Dan Bapak Ibu semua nanti juga ada kontes-kontes. Biasanya kita ada kontes baju juga, ya. Ada kontes untuk rompi, ada galaksi, ada juga grand prize dari motor listrik. Ini mesti harus kita. Tadi saya sudah konfirmasi sama Pak Kabid BPJS, masih belum dapat jawaban dari Pak Wali Kota. Tapi suratnya saya sudah melihat dan ajudannya tinggal menentukan kapan waktunya. Jadi tadi beliau pesan tolong sampaikan kepada agen Perisai Damko bahwasanya acara kita untuk wali kota itu tetap akan kita lakukan, tapi menunggu waktu dari wali kota aja. Ya, oke. Nah, terus, oke. Nah, ini aja yang dari kita mau sampaikan. Habis ini kita buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Cukup banyak, cukup ramai yang 42 orang, luar biasa. Saya nggak nyangka juga bisa sebanyak ini. Ini padahal baru Zoom yang pertama ya. Mungkin insya Allah ke depannya kita bisa lebih banyak lagi, bisa full. Kalau kapasitas 100 ini sudah penuh, nanti kita naikkan menjadi kapasitas 500 Zoom-nya untuk ke depan. Oke, saya kembalikan kepada Bang Reza untuk menutup atau membuka dulu sesi tanya jawab. Silakan Bang Reza. Baik, terima kasih Pak Adril Sukri sebagai Head Operational kita di Perisai Damko dan juga mengisi ya materi kita pada malam hari ini sangat luar biasa semangatnya. Terus juga saya apresiasi kepada teman-teman agen dan manajer yang dari awal sampai akhir ini pemaparan materi sudah tetap bertahan. Tadi saya catat hampir 55 orang yang masuk dalam Zoom kita dan masih bertahan 43. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dan juga ada beberapa peserta tadi yang sudah nggak tahan juga nanya dan sudah di live chat juga di Zoom kita kali ini ada beberapa pertanyaan ya. Nah, inilah kesempatan untuk Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang terlewatkan, belum paham. Kita buka sesi tanya jawab. Ah, Pertama, saya beri 3 orang dulu pertanyaan. Kalau Bapak Ibu mau bertanya, silahkan raise hand ya, atau angkat tangan di chatnya. Caranya tinggal diklik aja di apanya atau langsung aja dihidupkan mic-nya boleh juga atau di chat pertanyaannya boleh juga. Pertanyaan pertama Pak Adril ini ada dari Asus ya namanya. Mungkin ada peserta kita yang lupa bikin namanya. Mau tanya Pak, mau pindah dari pakai silver ke gold bisa nggak? Itu pertanyaan pertama. Nah, kita buka lagi 2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Silakan boleh kalau misalnya langsung mau bertanya silakan buka mic-nya dan langsung ngobrol aja. Ya. Kalau untuk pindah dari paket silver ke gold bisa, syaratnya harus membayar iuran selanjutnya. Jadi tinggal nanti disetorkan iurannya, terus eh, disampaikan ke central admin mau merubah dari iuran 16.800 menuju 36.800 gitu ya. Nah, jadi dibayar dulu, baru bisa dirubah. Karena kalau tidak dibayar tidak akan bisa dirubah, karena memang itu sistemnya dari BPJS. Ya, tapi bayarnya jangan dibayar lewat m-banking atau misalnya lewat pos atau ke Briling, tapi bayarnya ke central admin, ke KRIS ya, bayarnya ke KRIS atau ke rekening dari Amelia PBBT dari PT Damko. Ya, oke, silakan pertanyaan yang lain boleh? Oke, ini ada juga dari Kakak Sri Mulyani dari Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Nah, udah jauh-jauh nih ikut Zoom Oke. kita dari Jawa Barat sana. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang mungkin perisai itu apa, perisai Damko, produk BPJS Ketenagakerjaan, kemudian tentang peluang usahanya, produknya di luar dari BPJS Ketenagakerjaan bisa kita tanya ya. Kita kupas malam ini sampai tuntas. Atau bapak-bapak ibu manajer yang lain, agen,
Silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Ad sama Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Desma Nili. Silakan Ibu. Ini Pak mau nanya, tadi kan itu persyaratan dari agen ke manajer itu kan ada 65 peserta, terus Ya, PIT-nya 24 juta. Itu yang 65 peserta itu mulai dari awal dia menjadi agen atau gimana itu Pak? Bisa jadi manajer. oke. Kalau untuk peserta yang kita butuhkan untuk menjadi manajer itu 65 orang itu kalau yang 36.800 semuanya ya Bu ya, rata-rata 36.800. Nah, ini mulai dihitungnya dari 1 Januari Bu. Jadi tidak dihitung dari apa namanya dari Ibu bergabung tapi mulai dari 1 Januari sampai nanti 31 Desember. Jadi eh, bulan ini misalnya terkumpul ada 10, bulan besok ada 10, bulan besoknya lagi ada 10. Itu diakumulasikan, Bu. Tidak dihitung satu bulan aja. Diakumulasikan semua cukup nanti sebanyak 2 juta iuran atau 65 peserta tadi. Itu kalau yang 36.800 ya. Kalau kita punya ada yang 110, ada yang 155, berarti tinggal dikurangkan berapa targetnya dari 2 juta tadi. Itu aja Bu Nelly. Oh, berarti dari misalnya saya gabung kan di bulan Mei itu Pak. Itu Ya, hitungnya nanti dari Mei sampai ke Desember ya Pak. betul Harus Bu, betul. Mei sampai dengan Desember nanti. Jadi tidak apa namanya tidak akan hilang produksi kita bulan yang lalu itu akan diakumulasikan terus Bu. Nah, kalau untuk angkanya nanti boleh kita koordinasi dengan sentral admin sudah berapa pencapaian saya untuk bisa naik manajer apakah sudah bisa atau belum ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak dan Pak Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Salam. kasih juga Oke. Bu Nelly. Terima kasih Bu Desma Nili. Pertanyaannya luar biasa ya. Eh, saya mau dengar nih suara dari Pak Saruni Haugo. Udah jauh-jauh dari Nias nih. Ada pertanyaan. Baru pertama kali nih ikut Zoom. Karena tiap minggu tanya kapan Zoomnya. Kita nggak bisa nih dari Nias gitu. Ya kita say hi lah dulu. Perkenalan diri mungkin udah jauh-jauh. Silakan Pak Saruni Haugo. Oke, baik Kak Reza, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Salam kenal buat rekan semuanya yang ada di Zoom saat ini ya. Ya, Jadi untuk sementara dulu Pak Reza, setelah Pak siapa tadi ya, Pak Sukri, Pak Adril. Sukri tadi memaparkan, ya kita walaupun tidak sepenuhnya paham, tapi sedikit udah dapat dimengerti lah gimana manfaatnya di BPJS Ketenagakerjaan ini yang dinaungin oleh PT Damko. Ya. Jadi untuk saat ini Pak Reza belum ada pertanyaan. Mungkin ke depan kalau ada yang kurang nangkap lagi, kita akan tanya lagi Pak Reza. Aja Pak Reza. Terima Oke, kasih. oke, oke. terima kasih Bapak telah menyampaikan bahwa beliau sudah paham, kita anggap sudah mengerti ya semuanya apa yang disampaikan Pak Adril. Pak Adril ini kalau udah menerangkan materi nggak ada lagi yang ingin dipertanyakan, udah dibahas semua. Eh, Ya, tapi ada mungkin sepanjang itu saya catat ada 45 menit membawakan materi tentu ada insight-insight tadi yang disampaikan oleh Pak Adil, ada yang mungkin belum paham, yang terlupa, boleh dipertanyakan lagi. Ini ada dari Jakarta, Ibu Eka. Oh, ini harus harus say hi dulu nih sama kita dari Jakarta. Selamat malam Bu Eka. Iya, Salam kenal selamat juga malam. dari Jakarta ya. Iya, Iya. saya dari Jakarta, Pak, tapi aslinya Minang. Oh, Oh, gitu. si orang Padang ya Bu. Silakan Iya, Ibu. iya, saya
saya baru bergabung ini, salam kenal untuk semua Bapak Ibu yang ada di room. Saya Oke. baru bergabung jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Kemudian di Oke. hari itu juga saya meminta permohonan untuk menjadi agen perisai. Yes. Itu sahabat saya di situ ada Bu Erli Yulianti. Itu Oh sahabat iya betul. dari masa kecil saya itu. Nah, jadi pertama saya terima kasih banget sudah bisa bergabung dan ternyata dengan saya jadi agen perisai itu bisa membantu banyak orang. Betul. Ya sedikit, mungkin Bapak bertanya kenapa saya belum punya kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Aktivitas saya dosen tetap yayasan. Ya. Tidak ada jabatan fungsional dan saya sudah sertifikasi. Namun entah kenapa saya juga tidak tahu, kampus tempat saya bernaung tidak mendaftarkan saya di BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Tapi bagi Ya. saya tidak masalah untuk BPJS Kesehatan saya sudah punya. Cuma yang Ketenagakerjaan ini sebetulnya beberapa waktu lalu sudah pernah ditawarkan oleh Erli, ayo bergabung gitu. Cuma waktu itu saya berpikir fungsinya untuk apa gitu, untuk saya. Toh saya berangkat kerja, pulang kerja hati-hati kok gitu. Nah, Iya. saya berpikirnya seperti itu. Namun ya itulah ya, qadarullah saya memang harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk apa? Bukan untuk keselamatan saya, tapi paling tidak ada sedikit meringankan apa yang mungkin terjadi di perjalanan yang kita tidak tahu. Mungkin kita hati-hati, tapi orang lain kan belum tentu. Nah, di Betul. situ yang namanya keselamatan tetap ya, saya tetap bersandar kepada Allah ya. Namun ini adalah sebagai membantu, meringankan seperti itu. Nah, kemudian ada kasus beberapa hari lalu seorang teman ternyata kecelakaan di tempat kerja, namun karena perusahaannya tidak mendaftarkan dia sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak bisa diklaim, akhirnya sekarang menggunakan BPJS Kesehatan dan dianggap itu kecelakaan di rumah. Dan itu menurut saya yang menjadikan alasan terkuat saya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mengajak teman-teman saya dan orang lain untuk bergabung. Doakan ya Bapak Ibu ya, semoga saya bisa memberikan arahan kepada teman-teman dan mengajak untuk bergabung demi sebuah keselamatan yang bukan berarti kita bersandar ke situ ya Bapak Ibu, bukan, tapi paling tidak ini adalah ikhtiar saya membantu agar apabila terjadi kecelakaan kerja yang walaupun ringan sekalipun bisa diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Begitu Bapak Ibu. Oke, jadi ini artinya berdasarkan pengalaman yang lain gitu ya, membuat kita itu terbersit keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang BPJS dan menjadi pesertanya gitu ya Bu ya. Dan sekaligus di hari itu saya jadi agen perisai. Langsung. Saya kalau Luar sudah biasa. paham, jelas bagi saya, ya udah saya gabung. Iya benar. Jadi sama juga kejadian. Sudah ada beberapa teman saya yang mulai bertanya tentang BPJS Ketenagakerjaan Mandiri ini. Oke. Jadi luar biasanya Ibu Eka, walaupun bergabungnya itu di kantor di Padang gitu ya, tapi peserta atau misalnya calon peserta kita bisa didaftarkan dari mana aja Bu? Iya. Di seluruh Indonesia Bu. Kita di tim Perisai Damko bukan hanya di Jakarta aja, kita ada di Kalimantan Barat juga ada 4 jam dari Pontianak Bu. Jadi agen kita. Luar biasa. Juga ada yang di Bali dan ada yang di Lombok satu. Iya. Dan ini sebenarnya jujur saya bilang ya Bu ya, perisai ini secara nasional itu programnya itu belum begitu sampai ke masyarakat kita secara nasional. Karena saya kemarin itu mewakili dari Sumbaria Kepri untuk perisai nasional. Ada 11 kanwil, waktu itu ada 22 orang yang hadir di learning centernya di Perisai BPJS di Bogor. Saya melihat itu agen perisai itu paling besar itu sekitar 20 atau 10 orang atau 15 orang. Itu yang membuat program ini tidak tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Dan ini yang membuat misalnya yayasan ibu atau tempat ibu mengajar
itu juga tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai BPJS Ketenagakerjaan ini. Nah, jadi program ini sebenarnya diberikan kepada wadah perisai atau misalnya swasta. Ini tujuannya adalah supaya kita bisa mengajak orang lebih banyak lagi, Bu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan bergabungnya Ibu Eka di sini, kita bisa berkolaborasi dan bersama-sama untuk mensosialisasikan program yang bagus ini kepada keluarga, kepada banyak orang yang lain. Jadi Iya, minimal kita bisa membantu, Bu, ya, iya, untuk iya, meringankan beban orang yang terkena risiko, iya, ya. betul. Nah, jadi ada satu kasus lagi. Ini suami dari teman saya sesama dosen. Dia akhirnya bergabung, tapi ini masih dalam pertimbangan. Dia mau memilih yang mana. Kan ada P01 sampai P berapa gitu ya. Dia Ya. mau memilih yang mana karena beberapa bulan yang lalu suaminya kecelakaan sampai patah kaki dan tempat kerjanya itu tidak ada kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, habis itu Ya. uang pribadi 150 juta. Waduh. Wow, luar biasa. Terus Kasihan, ada Bu, ya. terus ada lagi itu habis sampai 1,3 M. Waduh. Dana pribadi. Waduh, waduh, waduh. Padahal kalau tahu ini program seperti ini, Bu, wah, sudah gratis, Bu. Yakin saya 100% Kelas itu satu lagi. nggak akan bayar sama sekali gitu. Iya. Ada Jadi CIB-nya lagi. kondisi yang sudah ada itu memang kita tidak bisa klaim lagi. Kalau misalnya dia mau masuk, ya tentunya dia sudah sehat dulu, dia sudah bisa bekerja lagi. Yang dijamin adalah kondisi yang kedepannya lagi. Jadi kondisi yang pernah kecelakaan sebelumnya itu tidak akan di cover. Jadi program ini mirip seperti asuransi juga nih, Bu. Ya, tapi Kan ini yang dari pemerintah lebih murah lah. Iya. Ya. Iya, kalau saya sih sudah paham, Pak. Artinya, saya tidak akan pernah mau bergabung untuk sesuatu yang saya tidak pahami. Makanya saya terima kasih banget ini untuk teman saya, Erli. Itu benar-benar cobalah pilihlah yang mana gitu. Enggak, belum perlu saya bilang gitu. Ternyata saya dapat kasus begitu walaupun bukan pengalaman pribadi, tapi saya melihat bahwa ternyata memang harus ada loh BPJS Ketenagakerjaan ini. Jadi akhirnya saya story WA gitu, ngomong ke teman-teman gitu, udah ada belum BPJS Ketenagakerjaan? Jadi saya nanya, bahkan ketika saya naik Gokar pun saya nanya ke drivernya, Pak, di Gojek ini ada nggak BPJS Ketenagakerjaan? Oh ada Bu, oh ada, alhamdulillah gitu. Karena ya itu tadi ya, masalah uang itu walaupun uang itu bukan jaminan suatu kesuksesan, tapi kalau udah sakit uang perlu banget soalnya. Benar, Bu. Nah, itu aja sih saya. Jadi memang ini saya sekarang sosialisasi, tapi saya sempat tanya. Ini tadi Erli kan WA saya, bergabunglah di Zoom katanya, biar bisa nanya-nanya gitu. Saya bilang saya baru sampai rumah. Cuma karena belum ada selesai, saya coba, saya bilang sama suami saya mau lihat dulu ya Zoom-nya nih pertama kali nih gitu. Makanya saya masuk ternyata masih berlangsung. Makanya saya terima kasih banget sudah bisa bergabung. Semoga saya bisa memberi kemanfaatan terhadap untuk orang lain, banyak orang gitu. Karena memang ini program pemerintah dan siapa sih yang namanya berobat itu pasti harus ada uang gitu kan. Jadi kalau klaim sampai sembuh berapapun, Masya Allah kan Pak. Nah, Bismillah Pak, dibantu doa sayanya Pak. Soalnya saya kan newbie Pak, pendatang baru. Sama Bu, kita sama-sama belajar juga baru juga Bu. Kita Perisedamko baru 1,5 tahun ini baru Bu. Oh gitu. Oh baru juga ya 1,5 tahun. Jadi Tapi Damko ini sebetulnya lahirnya di mana Pak? Mohon maaf saya tanya. lahirnya di Padang Bu. Oh memang di Padang ya. Jadi memang di Padang kita memang mempunyai konsep yang berbeda dengan perisai-perisai yang lain. Jadi di kita bisa memberikan pelatihan dan training continue ini sebenarnya ini karena hobi kita memang dari awal memang seperti ini Bu. Jadi hobi pelatihan gitu ya Pak. Hobinya pelatihan itu keren banget. Memang kita memberikan pelatihan, training gitu ya. Jadi dengan Bu dosen bergabung di sini, saya yakin kita juga nanti akan semakin banyak yang bisa membantu untuk memberikan pelatihan gitu ya. Kalau pelatihan itu offline ya Pak? Iya Bu, kalau misalnya yang offline kita adakan di kantor di Padang. Tapi kalau yang online ini. Jadi kalau saya offline nunggu undangan kalau gitu Pak.
Karena saya domisilinya Iya. domisilinya di Jakarta. Oke. Insya Allah saya nanti September ada ke Padang. Boleh, Bu. September. Boleh. Ah, Boleh. Jadi terima kasih kepada Bu Eka ya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan ini menjadi jalan berkah juga bagi Ibu ya. Amin, amin, Allahumma Untuk amin. bisa Saya terima kasih banget menuju lewat teman saya, lewat sahabat kecil saya, Erli. Kemarin saya juga di ini, Japri aja Pak Adril tanya-tanya. Saya cuma begini, belum ada yang ingin saya tanyakan, saya bilang gitu. Karena belum ada Gampang loh, kendala Bu. gitu Pak, belum ada kendala, belum ada, Iya, ya, pokoknya saya paham gitu. Cuman paham ya, Bu. paham, tapi saya belum ada kendala nih, apa yang harus saya tanya gitu. Dan Oke. saya ikut Zoom ini bukan ingin bertanya, lebih tepatnya sih biar Bapak Ibu kenal sama saya. Karena karena kan Oke. saya orang Minang, Pak, orang Minang tapi domisili di Jakarta kan gitu. Jadi walaupun jauh, tetap jiwa Minangnya tetap sampai perisai aja damko gitu kan. Benar Ibu. Jadi ke depan Zoom kita ini memang seperti silaturahmi kita ya. Iya, Pak. Sambil kita bisa bertemu lewat udara, kita juga bisa berbagi dan menyampaikan program ini kepada banyak orang. Terima kasih Bu Eka. Ya, baik Pak. Ya, saya sekalian izin pamit ya Pak. Ini Oke saya Bu. yang memperkenalkan diri. Nanti kalau ada pelatihan pas saya lagi di Padang, karena saya kadang setahun itu ada ke Padang sekali atau 2 kali ngurusin mama yang sakit gitu. Nah, jadi nanti kalau memang ada pelatihan saya ingin ikut. Karena kan saya masih sedikit ngertinya tentang BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu Ya. Pak. Oke. Oke. Salam untuk Baik, keluarga baik, Ibu. Ya, izin pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Eka sudah muncul di Zoom kita pertama kali dan beliau Insight adalah dosen ya, pengasuh dari sebuah yayasan luar biasa. Kita banyak background pekerjaan hadir di sini. Tadi dia bilang emang harus ada BPJS Ketenagakerjaan. Emang harus ada, betul, setuju, sepakat. Ya. Tadi ada nih yang ngajak Bu Eli, mana suaranya ini? Oke ya, Bapak Ibu eh, manajer, saya lihat banyak juga manajer yang awal-awal perisai Damko berdiri, ada Pak Anwar Daci juga, Pak Ramli, ada Pak Zul juga tadi saya tengok, ya, ada Bu Elvi juga, Boleh baca ada. yang di chat room, Ja? Oh iya, di chat room juga sudah banyak yang nanya nih, kita buka lagi ya. Ini ada yang bertanya Pak Ad. Eh, Hmm. Assalamualaikum Pak Ad, kalau saya mengajak orang, apa yang harus saya lakukan Pak? Ini nih, pertanyaan basic banget nih Pak Ad. Silakan Pak Ad. Kalau mengajak orang sebenarnya kan sama kayak kita diajak orang. Di saat kita misalnya memahami produk ini, tentu kita mendaftar dan kita meminta untuk mendapatkan kartu BPJS Tenaga Kerja. Untuk mengajak orang juga seperti itu, Pak. Kadang kita misalnya bercerita di awal mungkin tidak perlu harus menjelaskan apakah sudah punya BPJS Tenaga Kerja atau tidak, tapi mungkin kita bisa memberikan melihatkan kartu kita kepada orang lain. Jadi misalnya kalau saya sudah punya kartu, saya selalu kalau duduk di warung atau misal ketemu sama orang, saya ada program warisan 42 juta gratis dari pemerintah. Saya sudah ikut, Bapak Ibu sudah ikut nggak? Gitu. Nah, kalau misalnya memang orang itu tertarik, itu caranya gimana gitu ya? Nah, caranya adalah kita mendaftar gitu. Jadi kalau misalnya selama ini mungkin ada pernah Bapak Ibu mendengar istilah bantuan gitu ya, dikasih KIS gitu ya, Kartu Indonesia Sehat, dikasih bantuan PKH atau bansos. Nah, itu bantuan itu ada orang yang dapat, ada yang nggak dapat. Si A dapat, si B belum tentu dapat. Nah, tapi kalau yang kita tawarkan ini adalah santunan. Di mana kalau santunan ini semua bisa dapat. Syaratnya hanya mendaftar aja. Bagaimana cara mendaftarnya? Bapak Ibu nanti boleh siapkan KTP dan nomor HP dari peserta, tinggal masukkan dalam link. Nanti masuk ke database dari Central Admin, diproses dan bisa langsung keluar kartunya. Hanya sesederhana itu pekerjaannya, Pak. Jadi tidak kadang-kadang ya
yang susah itu adalah dalam pikiran kita. Di saat kita bilang pikiran kita tuh, oh ini susah nih, ini pasti akan ada penolakan nih, pasti akan diledekin orang. Kok apa namanya? Kalau misalnya 16.800 tuh murahan gitu ya, murah meriah muntah gitu ya. Nah, itu kadang-kadang ada juga orang yang menyepelekan yang kita sampaikan ini. Tapi Bapak Ibu, ini saya bilang peluang rezeki di mana tidak semua orang bisa untuk bahagia membantu orang lain. Ya, kalau saya bilang cara untuk kita menabung kebaikan, mungkin ini salah satu caranya. Kenapa? Karena setiap orang terjadi meninggal dunia, kita sudah siapkan 42 juta untuk anak-anak istrinya. Nah, ini yang menjadi luar biasa bagi kita dan ini yang akan selalu kita sosialisasikan ke banyak orang dan dengan bahagia dan happy setiap hari. Ya, itu untuk jawabannya dari Ibu Sukaisih ya, Ibu Elvi Sukaisih. Terus juga ada pertanyaan, saya Agus dari Tegal, Jawa Tengah, mau nanya, dulu kan pas kerja dapatnya jam sostek. Nah, sekarang sudah ganti BPJS Tenaga Caranya untuk mengklaim gimana? Nah, kalau caranya untuk mengklaim BPJS Ketenagakerjaan atau jam sostek di saat masih bekerja dulu, silahkan bawa kartunya dan datang ke kantor BPJS. BPJS Ketenagakerjaan ya, jangan BPJS Kesehatan. Karena ini dua kantor yang berbeda. BPJS Ketenagakerjaan nanti lihatkan kartunya, nah, terus beritahu kalau misalnya saya mau cek kartu ini apakah ada dana yang bisa saya tarik di dalamnya. Nah, jadi cara ngurusnya sama aja. Tetap kartu yang lama itu pasti akan ketemu datanya nanti di kantor BPJS Tenaga karena PT Jam Sostek itu yang dilebur menjadi BPJS Tenaga. Ya, jadi kalau yang sudah punya dulu di pekerjaan, sekarang sudah tidak aktif lagi, boleh ikut yang mandiri yang kita bantu untuk sosialisasikan ini. Oke, nah, terus Pak, RS-nya kelas berapa ya Pak? Nah, rumah sakit kalau untuk jaminan kecelakaan kerja itu kelas 1 pemerintah. Di kelas 1 pemerintah dirawat sampai sembuh, dirawatnya itu sesuai dengan tagihan rumah sakit dan tanpa batas biaya. Maksudnya di sini ada tanpa batas biaya, misalnya contoh Bapak Ibu patah ya, karena kecelakaan patah itu pasang pen gitu ya. Nah, pen itu dipasangkan ada waktu untuk membukanya lagi. Misalnya 6 bulan ke depan baru dibuka. Nah, sampai buka pen itu biaya tetap ditanggung oleh BPJS Tenaga. Jadi jangan takut atau misalnya jangan cemas kalau kejadian ya, misalnya kecelakaan itu tinggal bawa aja ke rumah sakit. Kecelakaan kerja ya. Nah, kemarin ada satu peserta kita di daerah Cincin, Kayu Tanam, itu baru 1 minggu mendaftar. Jadi dia tukang bangunan keinjak paku dan mulai membengkak dan kayak seperti tetanus gitu ya. Nah, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit langsung lihatkan kartu, disampaikan bahwa saya ini BPJS Tenagakerjaan Mandiri, diproses, dibersihkan kaki sampai 2 jam membersihkan kaki, disuntik tetanus dan pulang tidak ada membayar biaya sedikit pun. Jadi ini memang manfaat yang luar biasa yang mungkin kita bisa berikan kepada orang-orang terdekat kita. Kalau kita tahu sebenarnya ini produk yang sangat bagus, tentunya yang paling pertama sekali kita masukkan adalah pasangan kita dulu. Suami, pastikan istrinya juga ikut masuk, ya. Kalau tidak ada pekerjaannya, kita bisa bikinkan bagaimana caranya. Ya namanya manusia pasti akan selalu bekerja. Minimal dia itu 8 jam seminggu pekerjaan. Jadi kalau misalnya hanya ibu rumah tangga aja, saya nggak ada pekerjaan Pak, gimana caranya? Boleh Bapak Ibu nanti sebagai ibu rumah tangga berarti dibikinkan pekerjaannya juru masak ya, atau misalnya nanti boleh bergabung menjadi tenaga pemasaran perisai juga. Nah, itu akan membuat Bapak Ibu bisa dilindungi. Karena ini memang tidak bisa untuk mahasiswa atau pelajar, tapi mahasiswa yang ada bisnis online atau jualan dagang online, atau misalnya dia itu ada pekerja digital gitu ya, kayak dia tuh seorang selebgram, dia mendapatkan endorse gitu ya. Nah, itu
bisa didaftarkan menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja. Ya, oke. Bunda Erli, silakan mau nanya, silakan Bu. Bunda. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak At. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unde hujan di siko Pak. Ali terang suruh Bunda Pak. Alhamdulillah keras sekali dan nyaring sekali Bunda. Halo, ada Pak Reza di situ ya. Salam kenal ya Pak ya. Belum sempat ketemu ya. Iya Ibu, salam kenal. Pak At, Ya, tadi Bunda itu kan ada si teman-teman masa kecil Bunda tuh si Bu Eka tadi itu kan yang di Jakarta. iya Tadi Bunda Bunda. lagi ada tamu, sekarang pun masih ada tamu di keluarga rame di rumah kan. Jadi apa namanya, kan udah lama tuh ngajak siapa tuh si Eka itu. Nggak mau dia. Pokoknya ibu nggak mau Bu masuk apa asuransi katanya kan udah diterangin begini-begini nggak mau ngotot. Nah setelah kejadian ada saudaranya begitu gitu kan kena ledakan tabung gas tadi itu baru dia tiba-tiba aja kan udah 8 bulan yang lalu kan Bunda prospek dia gitu kan. Tiba-tiba aja WA 2 hari apa 3 hari yang lalu kan. Bun, Iya, daftar ibu Bun BPJS TK. Hah, tumben gitu kan. Nah, setelah ada kejadian saudaranya itu makanya jadi apa ya? Setelah terjadi musibah baru itu ingat gitu kan. iya, 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 iya. Dia tuh bilang Jadi, juga tuh Pak, tuh bisa nggak Bun didaftarkan juga saudara tuh? Oh nggak bisa, Bunda bilang dia masih di rumah sakit di ICU gitu kan. Yang kita daftarkan tuh kan orang yang bekerja sehat gitu kan. Nah terjadi di situ baru dia di cover. Nah ini Pak lagi Zoom ini, yang anak ayam Batoko itu juga ini WA yang kasirnya. Bun katanya kan ini ada si adek namun lagi bersihin WC terus kejatuhan seng gitu kan masih dalam kerja nih kejatuhan seng terus kena tangannya gitu kan dalam lukanya gimana tuh Bun? Bawa langsung ke rumah sakit gitu kan. Nah ya, kan benar bisa jauh kita lagi Zoom nih kan. Nah ini lagi mau dibawa ke Siti Rama. iya. Nah, Jadi jadi nanti ya ada benar, saksi benar. buktinya itu bisa rekan kerja gitu kan. Nanti ada Betul. form medisi. Terus kartunya tinggal Bun katanya kan. Nah, kartu yang di HP pun bisa kan ya berlaku ya. Berlaku. Ya. Ya enggak, Jadi kan kalau ada target nih Pak. Kan jadi sementara kartunya kan tinggal. Anak nih. Nah, ya, ditengokin di update aja dulu. Mungkin yang lain nanti kan bisa menyusul. Biasanya seperti yang Bunda kemarin urus gitu kan, masalah anak-anak itu kan diminta di rumah sakit itu kan, mana kartunya, mana KTP-nya kan difotokopi sama rumah sakit gitu kan. betul. Nah, itu tadi gitu loh kan. Nah, itu tadi lah istilahnya kita nggak tahu resiko tadi kan, resiko dan bekerja. Dia bersihkan WC, tiba-tiba kejatuhan seng. Mana tahu nanti sengnya berkarat, kita nggak tahu juga nih kan kejadiannya kan. Ini barusan nih sedang berlangsung nih kan. Iya, Nah itu tadi. iya Bunda. Jadi sama kayak cerita Bunda. Sudah 8 bulan prospek ya, ternyata baru Ya. tiba-tiba sadar sendiri untuk bergabung gitu ya, melihat risiko yang sudah terjadi di depan mata. Saudaranya kena musibah baru ingat Bunda gitu kan. Dulu Ya. ngotot nggak mau di WA, Jadi, dikirim-kirim brosur segala macam, diabaikan itu nggak dibalas. Memang Bunda, kalau teman itu memang kadang-kadang kita mesti harus keras juga. Kadang sekali-sekali kita ngomong secara keras gitu kan, secara tegas lah. Maksudnya supaya ini kan sebenarnya juga kita manfaatnya jelas buat dia. Jadi tadi pagi Bunda, saya ditelepon sama teman saya. Itu kebetulan juga teman sekolah Bunda, teman SMP. Dia habis basa-basi terus saya tembak aja langsung Bunda. Jadi masuk BPJS Tenaga Kerja gitu. Dia bilang begini, nggak ngerti lah apa yang kamu bilang kemarin itu saya nggak ngerti katanya, ya kan? Terus supaya ngerti saya langsung ngomong kayak gini, sekarang usia berapa? Usia 48 tahun. Kalau 48 mau meninggal berapa tahun lagi gitu. Terus dia bilang sendiri Bunda, dia jawab sendiri 10 tahun lagi lah gitu. Jadi bisa pula dia menentukan mau meninggal kapan gitu ya. Nah, terus saya okein aja. Oke, kalau misalnya mau meninggal 10 tahun lagi, coba kita berhitung. Ya. Kalau saya kemarin itu ngajaknya itu 36.800 ya. 1 bulan, 1 tahun berapa? 400.000 ya kan? Kalau 10 tahun lagi berapa? 4.400.000 ya. Nah, kalau pas meninggal 10 tahun lagi saya kasih 42 juta,
masih untung atau rugi kalau misalnya kita tabungin sebanyak Iya, itu. Plus nanti juga ada tambahan 20.000 iya. per bulan DHT-nya dari bisa diambil juga. tabungan kita tabung. Hmm. Ya, jadi orang Minang ini, orang Padang ini, orang Awak ini Bunda, kalau hitung-hitungan cepat dia nangkap Bunda. Jadi langsung dia bilang, oh jadi gitu. Oh, berarti 42 itu pasti keluar. Pasti Iya. lah. Asal meninggal dia pasti keluar. Oh, kalau begitu masuk ambo gitu ya. Iya, Jadi kemarin tuh kan sederhana benar itu aja itu, sebenarnya. Pak. Ya, JHT Jualan itu diambil tuh. Anda mengurangi di sampai tinggal, 20 juta. Kan ada loh kayak gitu. ya, kan tinggal ditanya aja kapan meninggalnya orang. Ya nggak ada Bunda. Nggak ada orang yang berani menjawab 10 tahun lagi meninggal. Satu-satunya teman saya itu dia jawab bisa 10 tahun lagi saya meninggal. Ya kan? Terus sampai 10 tahun denda Iya. dah. Oke ya. Terima kasih Bunda sudah Oke, Pak. bergabung malam hari ini, dan Terima juga kasih. Bu Iya, Eka, iya. seorang Oke, dosen terima dan kasih. guru besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan yang mau bertanya, kita tinggal sudah berapa lama lagi, Bang Reza? Sekitar 5 menit lagi sih sebenarnya Pak. Kita jawab aja pertanyaan yang di chat. Ini ada nih dari Pak John katanya. Oh iya Pak Ad, untuk rumah sakitnya kelas berapa ya katanya. Kelas Kemudian 1 juga ada pemerintah. masuk rumah sakitnya yang mana aja Pak katanya. Rumah sakit yang kerjasama sama BPJS atau rumah sakit pemerintah, ya. Jadi rumah sakit swasta itu, tapi rumah sakit sekarang ini rata-rata bekerja sama dengan BPJS. Kalau nggak bekerja sama BPJS, biasanya rumah sakitnya sepi, Pak. Ya, kayak kuburan rumah sakit ya. Karena peserta itu memang yang banyak atau pasien itu memang banyak dari BPJS gitu ya. Jadi BPJS Kesehatan nanti dia nggak akan bekerja. Oke. Serta Oke, ada batasan usia. Mau orang tua apakah bisa, Pak? Sebelum 65 tahun. Kelahiran 1960 masih bisa, tapi ulang tahunnya yang belum ulang tahun. Ya, 1960 misalnya dia 1960 bulan Agustus masih bisa. Bulan Juli ini di atas tanggal 8. Nah, tapi kalau yang bulan Juni, bulan Mei, bulan sudah nggak bisa masuk lagi. Ya, jadi masukin orang tua akan lebih bagus. Syaratnya maksimal usia 65 tahun. Oke, silakan. Ada lagi? Ini ada Pak dari Ibu Nel Frides di Padang. Izin Pak Ad, apabila JKK sudah pernah diklaim, apakah bisa digunakan berulang? Makasih. JKK ini tidak ada batasan biaya. Mau 10 kali masuk rumah sakit dalam setahun itu, mau 100 kali. Ya, yang penting karena kecelakaan kerja. Bisa dibuktikan. Ya. Kalau berulang-ulang, misalnya sekarang ini kecelakaan kena bahunya patah, ya, habis sembuh nanti kena lagi lututnya patah, habis itu kena lagi misalnya pinggangnya patah, ya, masih bisa patah, belum mati-mati juga, masih bisa, Bu. Ya, makasih Pak Ad. Oke. Siap, Makasih Bu Nel. informasi ya Pak Ad. Ya. Oke. Oke, lanjut. Ini dari ada Cynthia Kumala. Dia nanya kalau rumah sakitnya yang mana aja Pak? Mungkin nanya tipe nih Pak. Yang Kelas 1 bekerja sama pemerintah, BPJS. ya, rumah sakit misalnya, contoh kalau misalnya di Padang itu rumah sakit Semen Padang bisa, rumah sakit Siti Rahmah bisa, rumah sakit BMC bisa, rumah sakit Hermina bisa, ya. Tapi kalau rumah sakit Aisyah belum. Nah, jadi rumah sakit yang besar-besar itu rata-rata bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja. Jadi tidak perlu harus takut, karena sebenarnya kalau kecelakaan kerja itu kalaupun kita dibawa ke puskesmas dan puskesmas tidak bisa menghandlenya, pasti akan dirujuk ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya hanya sampai puskesmas saja, misalnya kecelakaan jatuh, kita BPJS Tenaga Kerja cuman robek dan dijahit misalnya 10 misalnya, masih bisa puskesmas yang melakukan. Nah, itu biayanya mesti harus
dibayar dulu, nanti baru kita reimburse ke BPJS. Tapi kalau pakai kartu di rumah sakit, itu tidak perlu harus dibayar lagi. Tinggal lihatkan kartu, masuk Assalamualaikum, pulang Waalaikumsalam. Ya, kalau untuk kejadian kecelakaan ini hampir tiap minggu kita selalu ada laporan kecelakaan kerja. Termasuk juga ada yang luka bakar, ada yang kemarin jarinya kejepit mesin gitu ya. Ada yang kecelakaan motor, ada juga yang luka bakar ya, saya sudah bilang tadi luka bakar. Nah, jadi apa namanya? Untuk kecelakaan ini belum ada yang aneh-aneh ya. Kemarin itu ada satu digigit serangga gitu ya, malam-malam hari gitu ya. Nah, itu nggak bisa diklaim ya, karena memang tidak lagi bekerja. Kecuali kalau misalnya dia digigitnya itu pas waktu bekerja. Ya, nggak tahu juga apa yang dikerjain malam hari, kok bisa kena gigit serangga malam-malam gitu. Oke, ada lagi? Oke, ini dari Pak Agus dari Tegal. Oh, dari Ya, Tegal nih Pak. Mau hmm. nanya, apakah ada batasan limit untuk orang yang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan? Tidak ada batasannya Pak. Unlimited Pak, kalau bahasa Tegalnya unlimited. Nggak ada batasannya. Jadi kalau misalnya kejadian ya, ada satu kejadian kemarin teman saya di Depok, dia kecelakaan, itu istrinya itu apa namanya, kaget, stres, dan apa namanya, takut gitu melihat dia di ronsen, terus di scan, terus di MRI. Dalam 2 hari itu biayanya sudah kena 12 juta. Jadi dia takut plafonnya itu di luar batas gitu. Nah, sampai dia itu ngobrol di dalam grup, dia kebetulan satu alumni sama kita, dia ngobrol minta tolong bantu apa segala macam biaya segala macam katanya kan. Nah, ternyata dia sempat mengatakan bahwa dia punya BPJS Tenaga Akhirnya saya minta untuk telekonferensi sama dia, saya bicara sama dia untuk menjelaskan apa maksud dari manfaat kartu BPJS Tenaga ini. Nah, setelah dengar informasi dari dia bahwa dia sudah tanda tangan kronologis kejadian, dia sudah ikut menjadi saksi untuk menandatangani, dia juga sudah dimintain absen dari kantornya karena dia penerima upah ya. Nah, itu dia hanya bayar 16.800 baru 1 bulan kerja. Dan saya mengatakan bahwasanya suami ibu itu sudah dijamin sama BPJS berapapun biayanya. Jadi nggak perlu harus disuruh pulang. Jangan takut plafonnya tuh membengkak gitu ya. Nggak ada, karena plafon itu tanpa batas. Ini kelebihannya. Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan tanpa batas biaya. Kecuali jasa raharja. Kalau jasa raharja itu memang hanya plafonnya 20 juta. Dan itu cuman kecelakaannya yang kecelakaan ganda. Kalau ini kan kecelakaannya boleh kecelakaan tunggal, boleh kecelakaan kerja, jatuh misalnya dari atap rumah lagi bikin apa namanya itu masang seng gitu ya, tukang bangunan gitu, boleh. Ya, Assalamualaikum Pak, Ibu Rusmiati Pak. ya silakan Bu Rusmiati. Tadi di lapangan gini Pak, Pak Reza, Ya. Bapak ini selalu bergiat bekerja, dia menjual ikan dan kadang sering ke laut. Tapi dia punya kronologis apa nama kanker paru. Jadi selalu pergi berobat. Nah, dia nih mau minta didaftar. Saya jadi ragu Pak, apakah masih bisa didaftarkan karena dia tetap aktif bekerja. Tapi belum saya daftarkan Pak Ad, karena saya mau tanya dulu ke Pak Ad atau Pak Reza. Takutnya nanti seperti yang dibicarakan kemarin tuh, takutnya tidak bisa diklaim karena ada riwayat sakit. Dia memang lagi sering berobat saat ini, obat jalan karena kanker paru-parunya tadi. Bagaimana tuh Pak Ad, boleh didaftar atau bagaimana? Terima kasih Pak Ad, Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya bagus Bu. Ya, jadi ada beberapa peserta juga ada bertanya seperti itu. Agen yang lain juga ada bertanya seperti itu kepada kita. Bahwasanya kalau misalnya ada sakit masih boleh masuk apa? Nah,
Sakit ini Bapak Ibu yang saya sampaikan di sini adalah yang tidak apa namanya yang tidak tergeletak. Jadi contoh kayak stroke, nggak bisa jalan lagi, nggak bisa beraktivitas, itu memang nggak bisa masuk. Tapi di saat misalnya dia ada sakit gula misalnya, tapi gulanya masih terkontrol dan dia bisa bekerja dan dia menghasilkan, itu nggak ada masalah. Kalau misalnya ini ada kasusnya itu kanker gitu ya, kanker paru gitu. Ibu bisa melihat wajahnya itu masih apa namanya itu masih segarkah, masih kuatkah untuk bekerja, masih analisanya sederhana aja dari ibu mungkin yang bisa melihat dia itu masih bisa diajak ketawa kah, ya kan? Masih ceria kah? Nah, itu sebenarnya sudah bisa menjamin bahwasanya bisa didaftarkan, Bu. Selagi dia pekerjaannya memang masih aktivitasnya masih jalan gitu. Jadi intinya saat dia pergi berobat ke rumah sakit berarti dia terkontrol, Bu. Boleh, Bu, masuk. Kecuali dia sudah jelas dia sakit, dia tidak mau berobat, dia paksakan diri dia bekerja, mungkin ini juga bisa menjadi alasan kita untuk menolaknya. Ya, karena kalau misalnya orang sudah terkontrol, itu kalaupun nanti dia meninggal dunia, ada laporan dari rumah sakit bahwasanya dia meninggal karena sakit gitu ya di rumah sakit. Nah, itu yang memastikan klaim kita itu bisa jelas gitu. Maksudnya kan ada orang yang meninggal itu di rumah, ada yang meninggalnya itu di rumah sakit. Justru surat meninggal dunia di rumah sakit itu yang lebih kuat dibanding kalau misalnya dia meninggalnya dari rumah, Bu. Nah, ini yang membuat kita lebih yakin bahwasanya memasukkan peserta itu intinya adalah ada aktivitas dan dia itu memang masih kategori masih terkontrol lah penyakitnya, Bu. Gitu jawaban sederhananya, Bu. Assalamualaikum Pak Ad dan Pak Reza. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Dasfrizon ya. Kemana aja nih Pak? Kok nggak kelihatan nih Pak? Alhamdulillah agak sibuk di luar ya persoalan bisnis lain juga Pak Ad. Pak Ad, izin tanya Pak Ad, ini artinya ada kejadian di lapangan. Sebagaimana jaminan kecelakaan kerja. Sementara yang kita daftarkan dia itu kerjanya adalah pedagang. Ya. Lalu waktu bekerja di rumah dia artinya dia dalam keadaan bekerja memperbaiki atap rumah. Lalu jatuh umpamanya Pak. Dalam kasus seperti itu, apakah itu bisa kita bawa ke rumah sakit untuk diklaim dapat pertolongan jaminan kecelakaan kerja? Seperti itu Pak. Terima kasih informasinya. Oke, kalau bisa dibawa ke rumah sakit pasti bisa Pak. Cuman kalau bisa diklaim yang menentukan adalah kronologis Pak. Nah, kronologis ini pasti akan ditanyakan di saat Bapak melihatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi pertanyaannya apakah bisa atau tidak, intinya adalah jawaban di rumah sakit. Jadi ada kemarin satu klaim kecelakaan, waktu itu dia bilang ya lagi mengantarkan dia mau ke membuka warung di sebelah sekolah anaknya dan kebetulan dia langsung membawa anaknya gitu. Tapi dia ngomongnya kronologisnya saya mengantarkan anak waktu kecelakaan itu. Jadinya nggak dibayar Pak. Nah, jadi kalau misalnya kita dalam posisi memakai kartu BPJS Tenaga pastikan jawabannya disesuaikan dengan pekerjaannya, Pak. Kalau dia pedagang, berarti misalnya kejadian seperti tadi memperbaiki rumah, ya bisa jadi mungkin kata-katanya adalah sedang memperbaiki warung, misalnya. Itu akan lebih cocok untuk seorang pedagang, Pak. Karena kan tidak akan dilihat juga oleh pihak rumah sakit dia itu bekerja itu di warung atau di rumah. Tidak akan Pak. Karena yang penting bagi rumah sakit itu adalah bagaimana caranya dia bisa membantu untuk mengklaimkan ke BPJS. Itu intinya. Jadi kita harus pahami juga bahwasanya BPJS sudah mau memberi, kita mau mengambil. Tapi bukan berarti kita harus berbohong.
dalam hal ini tentunya kita kalau misalnya kejadian seperti itu akan banyak kepanikan bagi si peserta. Nah, kita bisa membantu untuk menjelaskan kepada pihak rumah sakit. Jadi sama kemarin kayak ada peserta kita, dia bekerja di kafe, terus dia bilang dia bekerja di kafe sebagai juru masak, terus dia ada mengiris sesuatu dan dikena jarinya. Nah, dia larikan ke rumah sakit, di rumah sakit dia bilang bahwasanya dia bekerja di kafe dan dipotong gajinya sama bosnya. Nah, itu sebenarnya kan termasuk kategori PU, bukan BPU. Sementara dia mendaftarnya di BPU. Nah, itu kita bisa revisi lagi sama rumah sakit bahwasanya ini bukan BPU, dipotong perusahaannya karena mereka memang tenaga harian lepas. Jadi dipekerjakan untuk membantu bagian dapur. Jadi mereka bayar sendiri. Nah, pihak rumah sakit merubah data itu sebentar aja, tinggal dirubah, oh ini ternyata BPU gitu. Nah, kayak gitu Pak. Jadi saya menyampaikan sesuatu ini, fleksibilitasnya itu ada di kita sebenarnya. Jadi bukan berarti kita tuh tidak membantu, tapi kita bagaimana caranya supaya manfaat ini tetap bisa dia dapatkan. Kalau dia misalnya seperti tadi, ya kuncinya sederhananya Pak, kronologisnya memperbaiki atap warung, nah, terus kena atap seng ini dan robek tangannya, udah selesai Pak. Sesederhana itu. Nah, contoh, ada kemarin satu kecelakaan kerja, itu ada satu peserta masuk di bulan Januari, terus nggak bayar-bayar lagi Pak, sampai di bulan Juli ini. Nah, kejadiannya di awal Juli kemarin, itu kecelakaan di Bungus. Bapak dan anak. Kebetulan bapak dan anak ini sama-sama masuk, tapi hanya bayar 1 bulan aja di bulan Januari. Nah, terus dilarikan ke rumah sakit, di rumah sakit tentara, nggak di-cover BPJS Kesehatan, karena kecelakaan kan. Nah, terus dia telepon saya, karena dia punya BPJS tenaga kerja. Katanya, suami saya mau naik meja operasi Pak, sama anak saya. Itu biayanya katanya kena 35 juta. Kira-kira 3 juta gitu. Nah, saya baru bayar BPJS tenaga kerja saya. Baru sebentar ini saya bayar 6 bulan. Nah, apakah bisa untuk di-cover sama BPJS tenaga kerja Pak? Saya bilang, nggak bisa Bu. Karena historis pembayarannya jelas itu sudah di luar dari kecelakaannya. Jadi kecelakaan dulu baru dibayar. Nah, itu kartunya sudah mati, Bu. Jadi nggak akan bisa, historisnya pasti akan kelihatan. Nah, terus ya bantulah Pak, ini bantuan kemanusiaan lah dari Bapak gitu kan. Ya nggak mungkin lagi kita bantu kalau yang seperti itu. Nah, saya sarankan untuk misalnya coba Bapak Ibu pakai jasa harja gitu. Ternyata nggak bisa juga jasa harja karena SIM-nya mati, motornya juga nggak hidup STNK-nya. Nah, terus anaknya juga ada SIM, tapi nggak mungkin juga anaknya dijadikan sebagai pengendara karena motornya Vixian, Yamaha Vixian itu kan motor besar. Anaknya pakai jilbab, jadi nggak mungkin kan anaknya jadi sopirnya, bapaknya goncengan gitu kan. Nah, akhirnya juga nggak akan dapat semuanya. Saya sarankan cuman Bu berdoa aja, mohon bantuan sama pihak kelurahan, mana tahu nanti ada BPJS dari Pak Wali Kota yang bisa membayarkan biaya rumah sakitnya gitu. Nah, ini yang harus kita jadi kalau saya ini kadang-kadang menjawabnya itu dengan bercerita supaya kalaupun nanti ada peserta kejadian seperti itu, Bapak bisa melihat beberapa sisi dari yang saya ceritakan tadi. Ya, oke Pak John. Pak John? Sudah terbang Pak John. Ya. Oke, karena mengingat waktu Pak Adril, mungkin Ya. kita jawab aja pertanyaan ini. Ada pertanyaan singkat saja dari Bapak sebelum kita tutup. Yang mana pertanyaannya Pak, pertama, Pak Maizi menanyakan kembali untuk proses klaim JHT, apakah ada batasan waktu pencairan? Satu. Yang kedua, Pak Ad, mengenai bansos ini ada nggak jaminan tidak hilang seperti KIS, PKH, dan teman-temannya kalau ikut BPJS Ketenagakerjaan? Dua. Ketiga, dari Bu Desrifa, mau nanya Pak, apakah peserta yang jauh
misal Kalimantan ikut BPJS Tenagakerjaan di Padang untuk pengajuan klaim meninggal, pengurusannya bisa dilakukan di wilayah Kalimantan tersebut. Itu. Mungkin Bapak jawab aja dari 3 pertanyaan itu secara singkat sebelum kita tutup. Oke, terakhir ya. Ini 3 pertanyaan di kolom chat ini. Untuk klaim JHT, apakah ada batas waktu pencairan? Tidak ada batasnya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mencairkan, tinggal nonaktifkan kartu dan boleh dicairkan kapan saja. Untuk BPU. Kalau untuk PU mesti harus berurusan dengan perusahaan. Ya, jadi tidak ada batasnya. Tapi kalau misalnya sudah usia lewat dari 65, kan tidak mungkin lagi harus dicairkan. Karena kalau dicairkan tentu harus menutup kartunya. Jadi klaim JHT sebelum kita usia 65 boleh aja dicairkan dan boleh masuk lagi. Ya, oke. Mengenai bansos, apakah tidak hilang seperti KIS, PKH dan teman-temannya kalau ikut BPJS tidak akan pernah hilang KIS, bansos, PKH, PIP dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu jangan cemas karena ini program pemerintah, tidak ada hubungannya BPJS Tenaga Kerja yang BPU atau Mandiri ini dengan program-program yang sudah ada di pemerintahan kita. Jadi itu kalau misalnya ada juga yang membahas seperti itu di lapangan, tolong catat nomor telepon orang yang mengatakan itu, nanti kita bisa sampaikan juga kepada, kalau misalnya petugas PKH-nya kita bisa sampaikan kepada dinas ya, supaya dia bisa dijelaskan oleh bosnya atau pimpinannya. Oke. Nah, terus yang dari Bu Desriva, apakah kalau misalnya peserta jauh di Kalimantan, kalau meninggal pengurusannya bisa dilakukan di Kalimantan? Bisa, Bu. Di kantor BPJS terdekat di rumahnya. Contoh, kita juga ada kemarin itu meninggal di Solo, saya tidak menyarankan untuk membawa klaimnya itu ke Padang. Malah saya suruh datang ke kantor BPJS Tenaga Kerja Solo, datang ke sana, antarkan syarat-syaratnya ke sana, dan ikuti apa yang disarankan oleh pihak BPJS Tenaga Kerja Solo. Dan cair juga langsung masuk ke rekening, Bu. Jadi nggak perlu harus takut, misalnya cairnya mesti harus dijemput dulu ke kantornya, enggak. Masuknya diam-diam aja, Bu, ke rekening. Ngecering udah masuk 42 juta. Ya, bahkan kadang juga kita nggak tahu juga, sudah ternyata Pak sudah. Nah, terus gimana? Oh, dibikin acara untuk mock up-nya. Boleh Pak Ad gitu ya. Nah, tapi duitnya sudah habis gitu ya. Kenapa? Saya bayarin untuk utang-utangnya Bapak. Pak, alhamdulillah bisa bayarin utang dari 42 juta. Kadang ada orang yang misalnya masih ada utang itu apa namanya di alam barzah itu masih harus menyelesaikan utang dulu baru bisa disidang gitu ya. Oke, silakan. Ada satu lagi Bu Des, ya boleh dibuka dulu apanya Bu, suaranya Bu. Terakhir ya. Buka dulu suaranya Bang Reza untuk Bu Desriva. Desriva, oke. Silakan Bu, dibuka Pak, dulu suaranya. terima kasih Oke, banyak Pak silakan. atas informasinya, karena kita ada juga klien yang di Kalimantan gitu Pak. Jadi kita menanyakan nanti proses kelanjutannya kalau ada klaim itu tadi Pak. Ya Pak, terima kasih banyak Pak informasinya. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu Des, Bu Eva, jauh ya timnya sampai ke Kalimantan nih. Oke, itu aja Zoom kita malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semua terbantu dan Bapak Ibu kalau misalnya nanti minggu depan. Halo ya. Pak. Oke. Ya maaf Pak, baru masuk Pak, nggak mau masuk dari tadi Pak. Oke, ya Bu Era, silakan. Ini Pak mau tanya, ada teman kan kita dia apa, rupanya dia udah dibikin sama Pak Fadli waktu itu kan, tahun 2024. Jadi di tahun 2005 ini, 2025 ini entah diaktifkan, entah dibikin sama temannya gitu kan Pak. Ya. Sesuai dengan yang di 2024 tuh Pak gitu tapi keluarnya di tahun 2025. Jadi kan kemarin tuh mau ngajak beliau gitu kan, rupanya rencananya mau ngajak dia jadi agen gitu. Jadi kalau misalnya dia udah terdaftar seperti itu Pak, udah didaftarkan sama temannya, tapi dia nggak tahu mau bayar kemana, dia belum tahu gitu kan, tapi kartunya udah keluar gitu. Jadi saya mau ngajak dia jadi agen, itu nggak ada hubungannya sama kita lagi tuh Pak. Boleh Bu.
Tidak ada masalah, Bu. Selagi kartunya aktif, walaupun masuk dari manapun, syaratnya adalah dia terdaftar BPJS Tenaga Kerja BPU. Jadi Ibu nanti tinggal fotokan kartunya, Ibu daftarkan, dan bisa dijadikan agen Ibu. Oh, Ya, bisa. Bisa dia bisa, terima untuk kita tuh, Pak. bisa. Tidak ada masalah. Oh, bisa. Ya, kami handle dulu, Bu. Ya, Biko lupa kawan-kawan, Biko adik-adik, kakak, Biko kan diambil sama Pak Anwar Daki itu kan. Iya, Pak. Itu tuh mungkin temannya udah jadi agen di sini, mungkin nggak tahu juga lah, Pak, gitu. Ya, Kalau kita boleh. ambil dia jadi agennya, enggak masalah dengan dia nanti tuh, Pak. Sama orang yang dia yang menggabungkan tuh, Pak. Nggak ada masalah, intinya kalau jadi agen ini tergantung dia maunya kemana, Bu. Tapi jangan dipaksa dan jangan diperebutkan. Kalau Oh, gitu. diperebutkan nggak akan jalan jadinya. Ya, Oh, iya, iya. Ya, Pak. Oke, tanyakan siap. saja mau gabungin sama Era atau mau gabung sama si B misalnya. Nah, kalau dia mau gabung sama kita, yuk kita daftarin. Ya, Oh, gitu. Oke, Pak. Siap, Pak. oke. Ya, oke. Silakan Makasih ya, Pak Pak. Nita. Ya, terima kasih juga Era baru masuk ya. Kita tutup Zoom kita malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Bang. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ad dan seluruh peserta yang sudah bergabung, baik penajem maupun manajer yang sudah bergabung pada Zoom kita perdana di tahun 2025 dan kita komitmen akan melakukan setiap malam Selasa secara Zoom Selamat malam. meeting ini, Selasa malam, Zoom meeting ini. Jika teman-teman yang masih belum sempat bertanya atau masih ada yang diragukan, kalau misalnya di Padang, silakan nanti datang lagi hari Sabtu yang offline-nya. Kalau misalnya lagi di luar daerah yang belum bisa belum paham atau masih ada yang ditanyakan, hari Selasa besok kita ikut Zoom meeting lagi. Oke, mungkin itu saja. Saya sebagai moderator pada malam hari ini, jika ada salah kata mewakili dari tim manajemen dari Perisai Damko, kita minta maaf jika salah kata dan pengucapan kesempurnaan milik Allah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris tuh kalau Zoom itu, pesan Anda. Pak Anwar Daki lama kuliah, Pak. Makan seorang saya ya. Iyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.